Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin dan Bapak Kiai Haji Idrus Romli selaku pentabayun juga narasumber dari Forum Ulama Kiai Muda NU Jawa Timur. Para masyayikh, para habaib, para auden, peserta diskusan yang berbahagia. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh koordinator bahwa forum tabayun dan dialog terbuka pada saat ini adalah dalam rangka mencari kejelasan-kejelasan tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan pemikiran Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot yang selama ini mungkin sudah kita baca atau mungkin kita ikuti pemikiran-pemikiran beliau lewat diskusi-diskusi yang pernah mungkin kita gali. Pada saat ini mungkin kita akan lebih gamblang dan lebih jelas lagi dengan forum tabayun yang sekarang sedang berlangsung. Dan berikutnya untuk menyingkat waktu kami persilakan yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin dan kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Kiai Haji Idrus Romli, masing-masing waktunya 30 menit Ustaz ya. 30 menit. Kami persilakan. Ashabul fadilah, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh, para hadirin, para audien, wa nakhussu bidzikri limudiril ma'had Bumi Sholawat wa murabbi ruhina Kiai Haji Agus Ali Masyuri, narasumber kita pada siang hari ini, sahibul fadilah Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA, Ketua PBNU. Para hadirin, para audien yang kami muliakan, sebuah tradisi yang cukup bagus untuk dipertahankan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah adanya diskusi, adanya dialog, adanya sharing pemikiran, musyawarah, mudzakarah dan sebagainya, termasuk juga kita diajarkan untuk terbiasa mengkritik terhadap pemikiran-pemikiran orang lain, baik di dalam Nahdlatul Ulama itu sendiri ataupun di luar Nahdlatul Ulama. Akan tetapi di balik itu ada tradisi juga yang selalu dijunjung tinggi oleh Nahdlatul Ulama, bahwa kritik-kritik pemikiran kepada orang lain harus didasarkan pada konsep, kepada kejelasan orientasi, pada hujah, kepada dalil yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kriteria-kriteria yang selama ini dianut oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Atas dasar inilah maka forum pada saat ini tidak bermaksud untuk membuka atau menampakkan kepada para halayak tentang adanya pemikiran-pemikiran dari beberapa tokoh NU yang sekarang sedang ramai dibicarakan untuk diungkit-ungkit kembali, akan tetapi karena itu sudah menggelinding yang tentunya banyak orang tahu sejauh mana pemikiran-pemikiran yang dianggap nyeleneh, dianggap keluar dari mainstream Nahdlatul Ulama itu dapat dipertanggungjawabkan atau paling tidak ada klarifikasi kepada para halayak, utamanya kepada keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bahwa apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka dengar sebetulnya tidak benar. Lah ini mungkin yang sangat perlu untuk kita temukan jawabannya di dalam forum dialog seperti pada siang hari ini. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, di sini ada beberapa persoalan yang ingin kami mintakan klarifikasi kepada yang terhormat Al-Wajil Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot terkait dengan beberapa lontaran pemikiran-pemikiran beliau yang dimuat di berbagai media, utamanya di dalam salah satu buku beliau, Tasawuf sebagai Kritik Sosial, yang terbit beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi yang tentunya nanti kami harap beliau bisa memberikan penjelasan bahwa pemikiran-pemikiran beliau adalah pemikiran yang tidak keluar dari mainstream Ahlussunnah wal Jamaah dan sesuai dengan tradisi yang selama ini ada di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, baik dari proses
pengambilan dalilnya ataupun hujah-hujah yang digunakan sesuai dengan tradisi yang ada dalam Nahdlatul Ulama. Pertama, yang perlu kami klarifikasi bahwa beliau menurut kami telah melakukan sebuah liberalisasi pemikiran di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di dalam pemikiran Islam itu sendiri. Di mana dalam salah satu pernyataannya beliau menyatakan kelahiran Aswaja secara historis tidaklah bisa dilepaskan dari perkembangan politik yang terjadi pada saat ini, bahkan kehadiran Islam pun syarat dengan nuansa politis. Lebih-lebih pada bagian yang terakhir, ketika kehadiran Islam itu dianggap sebagai sesuatu yang syarat dengan kepentingan politis, ini sangat menggelitik kami. Karena dalam keyakinan kami, Islam sebagai agama wahyu diturunkan oleh Allah semata-mata untuk menjadi penuntun, untuk menjadi aturan yang bisa mengantarkan umat ila ma fihi salahu ma'ashihim wa ma'adihim. Tidak karena ada suatu kepentingan politik, tetapi memang Allah yang berhajat untuk menurunkan agama itu sendiri sebagai pengejawantahan dari tujuan diciptakannya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana manusia bisa menghamba, bisa menyembah kepada Allah, maka harus diatur dengan seperangkat aturan, yang aturan itulah yang kemudian disebut dengan ad-din, yang disebut dengan Islam yang kita yakini. Menurut kita, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Nahdlatul Ulama, kalau mau dipersempit lagi, sebagai dinun sa'ikun lidawil uqulis salimah ila ma huwa fihi salahu ma'ashihim wa ma'adihim. Jadi ketika dianggap bahwa kelahiran Islam syarat dengan nuansa politik, ini seakan-akan menafikan keberadaan Islam sendiri sebagai agama wahyu yang memang diturunkan oleh Allah untuk mengatur bagaimana perilaku dan cara manusia untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami mohon adanya klarifikasi. Termasuk Aswaja itu sendiri. Memang kita akui bahwa kemunculan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemunculan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja, ini kadang-kadang kalau di NU sering diplesetkan menjadi Azwaja ini. Ya, karena kalau belum Azwaja kayaknya belum pas jadi ketua PBNU ini. Harus Azwaja dulu, tidak hanya Aswaja ini. Jadi kelahiran Ahlus Sunnah wal Jamaah memang secara kelembagaan sebagai sebuah aliran, sebagai sebuah madhab yang rumusannya tuntas di tangan Abil Hasan Al-Imam Al-Asy'ari radhiyallahu an dan Abi Mansur Al-Maturidi, itu baru muncul pada akhir abad ketiga dan awal abad keempat Hijriah. Tetapi nomenklatur penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada pada akhir masa sahabat. Ini secara penamaan, akan tetapi kalau kita melihat kepada hakikat dan substansi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, kita meyakini bahwa Aswaja lahir bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Karena yang diperjuangkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengembalikan Islam sebagaimana diajarkan, diamalkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan bersama-sama dengan para sahabat. Jadi cukup menggelitik. Mungkin apakah ini hanya sebatas pandangan beliau bahwa yang dimaksud lahirnya Islam, lahirnya Aswaja dilihat hanya pada aspek dimensi historisnya saja, tanpa melihat substansi daripada Islam dan Aswaja itu sendiri, sehingga beliau berani mengatakan bahwa kelahiran Islam tidak bisa dilepaskan dari persoalan atau syarat dengan nuansa politik. Ini yang perlu kami mintakan klarifikasi, karena setelah kita melakukan kajian, pernyataan-pernyataan beliau ini kurang pas, kurang cocok dengan apa yang diajarkan oleh sesepuh-sesepuh kita, utamanya yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, baik di dalam Qanon Asasi ataupun di dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj membawa paradigma yang keluar dari mainstream Aswaja. Ini dugaan sementara kami, sebelum nanti ada jawaban dan klarifikasi dari beliau. Seperti yang ditegaskan keluar dari mainstream Aswaja sebagaimana yang diajarkan dan dikembangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini nampak sekali dengan beberapa kasus di mana beliau banyak mengadopsi logika Syiah dan Mu'tazilah dan diklaim sebagai pemikiran Aswaja. Di antara paradigma Syiah dan Mu'tazilah yang diadopsi oleh beliau, beliau menyampaikan di dalam buku Tasawuf sebagai kritik sosial itu pada halaman 80, 81, 416 dan 417, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan konsep keimanan terhadap qada dan qadar Allah itu berarti Jabariyah. Sedangkan Jabariyah dikembangkan dan didukung oleh Muawiyah bin Abi Sufyan guna melanggengkan status quo serta meyakinkan keabsahan dinastinya. Nah, ini mungkin hal-hal yang juga perlu kami mintakan klarifikasi kepada beliau, karena data-data ini
nampaknya beliau ambil dari karya-karyanya orang Mu'tazilah. Jadi diambil dari salah satu buku yang berjudul Tabaqatul Mu'tazilah. Ini asumsi-asumsi yang semacam itu kita temukan referensinya di sana. Padahal bagi kita konsep qadha dan qadar Allah itu bukan Jabariyah, tetapi konsep yang membedakan antara Qadariyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan pernyataan bahwa Muawiyah yang mengembangkan dan mendukung Jabariyah untuk melanggengkan kekuasaannya dan membenarkan semua tindakannya, menurut kami dari penelitian kami sampai saat ini tidak didukung oleh riwayat yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Qadariyah, kata beliau, dikembangkan oleh Muhammad bin Ali al-Hanafiyah yang diklaim sebagai guru Wasil bin Atta, salah seorang pendiri Mu'tazilah. Padahal menurut penelitian kami, Qadariyah itu didirikan oleh Ma'bad bin Khalid al-Juhani pada masa-masa akhir generasi sahabat, dan pandangan ini yang ditentang oleh Ibnu Umar, Jabir, Anas, serta sahabat yang lain sebagaimana dijelaskan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari di dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, ada salah satu pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Syiah dan Mu'tazilah patut dikatakan Ahlus Sunnah. Sementara ini rata-rata ketika orang ditanya, apa Sunni itu? Sunni ini definisi negatifnya yang bukan Syi'i gitu. Sementara definisi negatifnya Sunni yang bukan Syi'i, Syi'i yang bukan Sunni. Karena kedua kelompok ini tidak pernah menyatakan bahwa salah satu masuk di dalam yang lainnya. Tetapi beliau mengatakan bahwa Syiah dan Mu'tazilah patut dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan perbedaannya dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah hanya bersifat furu'iyah. Padahal menurut pandangan kami, Syiah, Mu'tazilah bukanlah Ahlus Sunnah, sedangkan perbedaan antara Syiah dan Ahlus Sunnah tidak hanya ada pada persoalan furu'iyah, tetapi itu masuk pada persoalan-persoalan usul. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami tidak mengukur dari kitab-kitab yang lain, kami hanya ingin mengukur pemikiran beliau cocok enggak dengan tradisi Nahdlatul Ulama. Nah, kalau seumpama beliau berpikir itu tanpa melabelkan NU, ya berpikir kemana saja, mengambil rujukan di mana saja, kita tidak mau tahu. Tetapi karena selaku ketua PBNU dan calon ketua umum PBNU, maka harus diukur dengan tradisi Nahdlatul Ulama, salah satunya dengan produk-produk orisinil dari NU sendiri, yaitu karya-karya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ini yang sementara ini menjadi patokan kami. Karena bagaimanapun, beliau secara tegas di dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu termasuk di dalam konon asasi menyatakan bahwa Rafidhah termasuk Syiah adalah kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak patut untuk diikuti dan tidak boleh untuk diamalkan oleh umat Islam di Indonesia, khususnya oleh keluarga Nahdlatul Ulama. Dan beliau mengatakan bahwa Rafidhah termasuk Syiah ini merupakan bagian daripada aliran yang sesat di dalam Islam. Ini ukuran-ukuran yang dipakai oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian kita anut dan kita nukil pada kesempatan ini. Berikutnya, beliau Profesor Dr. Ki Haji Said Agil Sirot bersikap lunak dan husnudzon terhadap aliran Syiah dan Mu'tazilah seperti yang saya katakan tadi, dengan menganggap mereka sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana perselisihannya hanya perselisihan furu'iyah, padahal pada saat yang sama justru beliau bersikap keras dan suudzon di dalam menyikapi perkembangan politik yang terjadi pada masa sahabat Nabi dan menyikapi secara kritis terhadap pemikiran Ki Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan dalam salah satu makalah, apakah itu makalah yang dulu atau sudah dirujuk pendapatnya, beliau juga sempat melontarkan pemikiran yang menurut kami cukup nakal begitu di telinga Nahdlatul Ulama dengan mengatakan rumusan aswajanya Ki Haji Hasyim Asy'ari ini adalah sebuah rumusan yang cukup memalukan begitu. Nah, ketika ini dipahami dan dibaca oleh komunitas Nahdlatul Ulama, nampaknya pembelaan kepada NU sendiri tidak ada, justru bersikap lunak dan husnudzon kepada orang-orang yang selama ini berbeda dengan Nahdlatul Ulama dan dianggap tidak masuk bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang kita yakini seperti Syiah dan Mu'tazilah itu sendiri. Kemudian ada lagi beberapa pemikiran beliau yang secara singkat kami sampaikan. Beliau juga mengatakan bahwa ini yang perlu kami klarifikasi tentang Ahmadiyah bukan aliran yang sesat. Ini kami juga minta klarifikasi apakah
memang seperti itu atau ada pemelintiran orang terhadap pernyataan-pernyataan ini. Yang terakhir tentang pluralisme agama, sebetulnya ini agak mirip dengan pemikirannya jaringan Islam liberal, di mana beliau Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj mengatakan bahwa semua agama itu benar dengan berargumentasi pada ayat 62 dari surah Al-Baqarah yang mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini hampir sama dengan apa yang kemarin kami klarifikasi kepada jaringan Islam liberal. Kami menginginkan beliau menunjukkan data-data yang atau rujukan dari kitab-kitab tafsir yang dijadikan kesimpulan oleh beliau untuk mengembangkan aspek toleransi yang sangat tinggi atau mengembangkan pemahaman Islam yang inklusif yang tentunya sesuai dengan standar yang dipakai di dalam Nahdlatul Ulama, sesuai dengan kutub al-mu'tabarah yang selama ini dijadikan patokan dan dijadikan pegangan di dalam Nahdlatul Ulama. Karena menurut pandangan beliau, ayat tersebut tidak hanya dapat meruntuhkan dominasi syariah yang bersifat dzanniyat, tetapi memupus ragam-ragam absolutisme agama yang banyak terefleksi pada doktrin-doktrin teologi. Menurut beliau, dalam teks ayat tersebut, kebajikan dan balasan baik dari Allah, yaitu surga, tidak akan melihat predikat mukmin Yahudi, Kristen, Majusi, Buddhis, penganut Konghucu atau label-label agama lainnya, namun titik tekannya hanya ada pada kemauan mereka beriman kepadanya dan kehidupan akhirat serta beramal soleh. Nah, ini yang cukup menggelitik kami, karena dalam pemahaman kami bahwa mereka-mereka itu orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu kalau mereka beramal soleh, mereka baik, mereka beriman, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah ketika mereka berpegang teguh pada agama mereka sebelum agama mereka dinasah oleh Islam. Karena menurut keyakinan kita, keluarga besar Jami'ah Nahdlatul Ulama, turunnya agama samawi itu secara otomatis menasah terhadap agama yang sebelumnya dan sebelumnya. Jadi ketika Islam turun, maka tidak ada pilihan lain bagi orang Yahudi dan orang Nasrani kecuali mereka harus berfusi ke dalam Islam itu sendiri. Sebagai pengejawantahan daripada man amana billahi wal yaumil akhir, maka mereka akan melakukan fusi karena iman kepada Allah, juga iman kepada berita yang disampaikan oleh Allah, keberadaan Rasulullah sebagai nabi terakhir, keberadaan Islam ya sebagai agama yang universal. Maka dengan demikian keimanan mereka harus disertai dengan sebuah konsekuensi mengakui dan mengikuti Islam sebagai satu-satunya agama yang benar ba'da maji'il Islam. Ini selama ini yang dipahami oleh komunitas Nahdlatul Ulama dari beberapa referensi dan kitab-kitab tafsir yang selama ini kita anggap sebagai bagian dari kutub al-mu'tabarah. Saya kira ini pengantar dari kami, dari komunitas Forum Kiai Muda, ini asuhan Kiai Haji Ali Masyhuri. Kenapa Kiai Muda? Karena yang tergabung di sini rata-rata usianya itu 30-an Kiai. Jadi 31, 32, 33 dan belum sampai 35-an. Jadi disebut dengan Kiai Muda semua ini. Ini bimbingan dan asuhan Kiai Haji Agus Ali Masyhuri. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator untuk Kami langsung silahkan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Said Agil Siraj untuk memberikan penjelasan apa yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sayyidi Syekh Kiai Haji Gus Ali Masyhur Atallahu baqa'ah Zukhran lana wal ummah, sadatana al-ulama wal masyayikh wal asatidz wal fakirin wal mustaqafin wal mutahaddirin. Innahu la min dawa'is surur an akuna amamakum fi hadhihi sa'ah bi hadzal ma'had al-mubarak, bumi sholawat tahta isyraf Sayyidi Syekh Kiai Gus Ali Masyhur. Nahnu huna ji'na lil muhawarah wal mudakhalah. Sebenarnya tidak ada kaitan dengan pencalonan muktamar sebenarnya. Majelis ilmiah itu lepas daripada itu, karena muktamar hal lain, majelis ilmiah hal yang lain lagi. Islam bukan hanya dinul aqidah wa syariah,
Di samping dinul aqidah wa syariah, Islam adalah dinul ilmi wa thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinut taqaddum wal madaniyah. Ini yang menjadikan Islam bisa diterima di mana-mana sampai di bumi Nusantara. Kalau tidak dibarengi dengan, dikemas dengan thaqafah, hadarah yang ada di tempat itu, niscaya Islam hanya diikutin oleh beberapa gelintir orang saja. Kalau hanya akidah dan syariah. Kalau hanya akidah dan syariah, pasti umatnya sedikit. Tapi karena dibingkai, disinergikan dengan produk manusia, produk karya manusia, maka disebut thaqafah kalau di bidang pemikiran, hadarah kalau di bidang prestasi, madaniyah kalau di bidang manajerial, aturan, undang-undang, maka Islam bisa tersebar sampai ke Indonesia terutama atau sampai ke Eropa. Apa yang dikatakan oleh Dr. Abdul Arif itu benar semua. Saya tidak memungkiri omongan saya itu. Pendapat saya, menurut saya benar, mungkin salah. Pendapat orang lain menurut saya salah, mungkin benar. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Itu Al-Qur'an memberi pengarahan kepada Rasulullah ketika kedatangan tamu Nasara Najron. Ketika kedatangan Kristen Najron, Allah merintahkan kepada Rasulullah agar berdialog dengan mereka dan mengatakan inna au iyyakum, kami atau Anda semua la'ala hudan yang benar au fi dhalalim mubin. Itu termasuk adabul bahsi wal munadharah. Pertama, kelahiran Islam syarat dengan politik. Ya saya kan cuma nukil nerjemah ya, bukan karangan saya, bukan bikinan omongan kulo. Ini ada Tarikh Al-Kamil Ibn Al-Athir. Ini ahli sunnah sakpole Ibn Al-Athir ini. Ahli sunnah tenanan, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah. Qala Ibn Abbas awwalu man shalla alaihi wa qala Jabir bu'itsa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain wa shalla Aliyun yaumal tsalatsa. Orang pertama kali sholat itu Sayyidina Ali setelah Rasulullah. Rasulullah mendapat wahyu hari Senin, Sayyidina Ali sholat hari Selasa. Yang ngomong gini masa Syiah ini kenyataan. Wa qala Zaid bin Arqam awwalu man aslam ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali. Kemudian waqala Afif Al-Kindi kuntu imra'an tajiran, saya pedagang. Faqadimtu Makkah ayyamal hajj fa'ataitul Abbas, saya pedagang datang ke Mekah hari-hari haji. Kemudian saya ketemu Sayyidina Abbas. Fa baina nahnu andahu idh kharaja rajulun faqama tijahal Ka'bah yusalli. Ketika saya sedang duduk-duduk dengan Abbas, tiba-tiba muncul seorang menghadap Ka'bah salat. Tsumma kharajat imra'atun tusalli ma'ah. Kemudian disusul seorang perempuan salat bersamanya. Tsumma kharaja ghulamun faqama yusalli ma'ah. Kemudian datang pula remaja salat bersamanya. Fakult, saya tanya, ya Abbas ma hadzal din? Agama apa iki? Faqala Abbas, hadza Muhammad ibnu Abdullah ibnu akhi. Ini Muhammad anak saudara saya Abdullah. Za'ama, Muhammad mengira annallaha arsalahu, Allah telah mengutusnya, wa anna kunuza Kisra wa Kaisar satuftahu alaih. Ini sudah bahasa politik namanya. Menurut pemahaman zaman sekarang. Kalau sudah fatah, itu sudah bahasa politik, kekuasaan maksudnya. Menurut Muhammad mengira, kata Abbas, dia diutus oleh Allah dan kekayaan raja dan kaisar, Kisra dan kaisar Persia dan Romawi, satuftahu alaih, akan dikuasainya, akan dikuasai olehnya. Wa hadhi imra'atuhu Khadijah amanat bih. Dan ini istrinya ini Khadijah, dia percaya kepadanya. Wa hadzal ghulam Ali bin Abi Thalib amana bih. Dan yang satu itu yang remaja itu Ali itu bin Abi Thalib juga iman kepadanya. Wa aimullahi ma a'lam ala dzil ard ahadan ala hadzal din illa haula'i tsalatsah.
Demi Allah saya nggak tahu agama di atas bumi yang seperti ini kecuali yang orang tiga ini, yang diikuti oleh orang tiga ini. Qala Afif laitani kuntu rabi'an. Mudah-mudahan saya nanti yang nomor 4. Jadi agama ini baru orang tiga, Muhammad, Khadijah, dan Ali. Kata Afif, mudah-mudahan aku nomor 4-nya. Bahasa satuftahu kunuza, satuftahu alayya, katakan Rasulullah satu alaihi, kunuz Kisra wa Kaisar, ini sudah bahasa politik. Artinya Nabi Muhammad sudah punya program politis, yaitu akan menguasai Romawi dan Persia. Begitu pula Wali Songo. Wali Songo juga punya proyek politik itu. Di samping ya jelas kalau dakwah akidah ya pasti itu ya, tapi juga proyek politik. Maka sebelum ada kerajaan Islam masih dakwah bisaqafah wal hadarah, tapi begitu berdiri kerajaan Demak oleh Raden Fatah atas izin Sunan Ampel, itu sudah mulai di situ masuk kekuasaan atau masuk politik. Dan alhamdulillah Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya hilang kertaneng bumi, hilang sirno kertaneng bumi. Tidak usah dibom, tidak usah diserang, sudah hilang sendiri. Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Kejayaan keningratan orang Hindu lebur hancur oleh doanya santri pangastuti itu. Santri dulu tapi. Kalau santri sekarang sudah ndrobos doanya. Keseringan bikin proposal. Jadi bisa dipahami bahwa lapal atau statement pernyataannya Abbas mengatakan za'ama annallaha arsalahu wa anna Kisra wa Kaisar Persi wa Romawi satuftahu alaih, ini sudah proyek politik, agenda politik, agenda kekuasaan. Jadi Islam tidak bisa lepas dari agenda kekuasaan. Hanya metodenya, caranya, sistemnya beda-beda. Ada yang bila perlu bil qital, bila tidak perlu ya bil dakwah, bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Tapi kepepet ya bil qital, bil harb. Dan ternyata berhasil Rasulullah itu. Persi sudah hilang ketika zaman Utsman bin Affan. Dimulai dengan ketika zaman Sayyidina Umar, perang Al-Qadisiyah di bawah komandan Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mulai menggetarkan Persi, rajanya sampai lari. Kemudian Sayyidina Utsman melanjutkan apa yang dimulai oleh Sayyidina Umar sampai terakhir Raja Persi Yazdirjid kedua mati dan selesailah sudah yang namanya Imperium Persia yang sudah ratusan tahun sejak dimulai dibangun oleh Maharaja Diraja Khoras dengan agamanya Zoroaster, kitab sucinya Avesta Sandinista. Kalau Romawi bertahan lama, baru hilang Romawi dari peta bumi tahun 1455. Baru kemarin ya, baru 500 tahun ya, 1455, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih dari dinasti Utsmaniyah. Itu menurut saya ini pemahaman politik. Jadi sekedar pemahaman ya. Kalau bacanya cuma utawi iku letterlek ya nggak jauh itu. Tapi saya dulu juga baca kitab utawi iku saya hafal. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mithlu sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadza kabaul jarri fatlu bil bayan apane litamyizi hale halu fajtahidu bil hifdzi ya rijalu. Juga saya apal itu. Artinya dulu juga saya ngaji utawi iku dulu juga sama. Malah pernah ngaji Ja'a Zaidun saya nggak paham, baru paham sekarang bahwa itu kategori 10. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Rupanya kiainya ngajarnya kurang paham, apalagi yang ngajinya. Saya paham sekarang, oh itu kategori 10. Zaidun itu esensi atau will quality, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi peles, bil amsi times, kana mutaki posisi biadihi saifun to have, lawahu aksi faltawa reaksi. Itu
Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang bikin kitab Ja'a Zaidun, gurunya Syekh Muhammad Nawawi Banten dan Syekh Ahmad Khotib Sambas. Ahmad Khotib Sambas wafat tahun 1794. Kalau Muhammad Nawawi Banten wafat tahun 1884. Khotib Sambas 1792. Kalau Muhammad Nawawi Banten 1884. Syekh Nawawi Banten punya murid Ki Mahfud Termas. Mahfud Termas punya murid Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari diganti putranya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim ganti putranya Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid diganti Hasyim Muzadi. Ahmad Zaini Dahlan muridnya Syekh Ad-Dasuqi yang punya Ummul Barahin. Ad-Dasuqi muridnya Al-Baijuri yang punya Jauhar Tauhid. Al-Baijuri muridnya Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi yang punya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi muridnya Muhammad Abduddin Al-Iji yang punya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam 7 jilid. Al-Iji muridnya Muhammad bin Umar Fakhrur Razi yang punya kitab banyak termasuk Mafatihul Ghaib, Al-Mabahithul Masyriqiyah, Al-Matalibul Aliyah dan lain-lainnya. Razi gurunya adalah Abdul Karim Asy-Syahristani yang punya Al-Milal wa Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syahristani muridnya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang kitabnya sangat banyak. Imam Ghazali muridnya Abdul Malik Al-Juwaini Imamul Haramain yang punya Al-Lataiful Isyarat, Al-Kafiyah fil Jadal, Ghiyathul Umam, Al-Arba'in fil Suluddin. Imam Haramain muridnya Abu Bakar Al-Baqillani yang punya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-I'jaz. Al-Baqillani muridnya Abu Abdullah Al-Bahili, kitabnya hilang nggak ada. Al-Bahili muridnya Abu Hasan Ali Al-Asy'ari radhiyallahu anhum kulluhum. Asy'ari kitabnya Al-Ibanah, Maqalatul Islamiyyin, Al-Luma', Risalah ila Ahli Thagar, itu yang saya punya, yang lainnya masih banyak. Asy'ari orang Mu'tazilah, 40 tahun aktivis Mu'tazilah. Kemudian beliau keluar dari Mu'tazilah karena Mu'tazilah hampir jil, belum. Salah satunya Mu'tazilah mengatakan membaca ayat Quran harus masuk akal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah yang Rabbil Falaq dari kejahatan yang tidak, ma'nya nafi. Itu Mu'tazilah kalau baca falaq itu ma'nya manafi bukan ma isim mausul. Ya, karena Allah menurut Mu'tazilah tidak menciptakan kejahatan. Termasuk prinsip Mu'tazilah as-sulh wal aslah. Nah, Asy'ari muridnya orang Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Abul Hudzail Al-Allaf. Abul Allaf muridnya Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam muridnya Amr bin Ubaid, pencipta ilmu balaghah. Amr bin Ubaid muridnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha pendiri Mu'tazilah. Orang pinter tapi sayang tidak bisa mengucapkan R. R itu nggak bisa. Tapi kalau bicara berjam-jam bisa menghindar huruf R. Jadi nggak pernah ketemu dengan roh itu kalau ngomong. Dan beliau pernah mengislamkan satu kali majelis wahid 6.000 orang majusi masuk Islam. Dengan hujahnya, dengan kecerdasannya, dengan ilmu kalamnya. Itulah Mu'tazilah. Wasil bin Atha. Muridnya Muhammad putra Sayyidina Ali dari istri kedua. Siti Fatimah wafat, Sayyidina Ali nikah lagi dengan seorang perempuan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Maka Muhammad untuk membedakan dengan Sayyidina Hasan dan Husain diberi Muhammad bin Hanafiyah. Orangnya cerdas, bukan masalah cerdas, orangnya terjunnya di ilmu. Kalau Sayyidina Hasan Husain politik. Ini saya bisa mau ngeritik Ahlul Bait, berarti saya bukan Syiah. Nah, saya mau ngeritik Ahlul Bait nih, berarti saya bukan Syiah. Ahlul Bait itu sayangnya sibuk politik, sayangnya. Sayyidina Hasan sibuk politik, Sayyidina Husain politik, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari, Imam Zaid, semuanya politik semua aktivitasnya itu. Seandainya Ahlul Bait itu terjun di ilmu, kalah semua itu. Imam Bukhari, Muslim, Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu bapaknya saja masih majusi, namanya Syekh Yasar. Seandainya Sayyidina Hasan Husain kok ke ilmiah, Imam Hasan Basri kalah. Entah hikmatullah ya, hikmah dari Allah. Ahli Bait terjun politik, maka ilmu di take over oleh kebanyakan mawali. Mawali itu artinya bekas budak, tapi sudah tidak. Iya, bekas budak, bekas tahanan perang. Hasan Basri bapaknya tahanan perang. Dan seterusnya. Fudail bin Iyad, Sufyan Tsauri itu semua bukan orang Arab semua itu. Yang ahli hadis itu nggak ada satupun orang Arab. Satu aja nggak ada orang Arab ahli hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, nggak ada orang Arab itu. Ibnu Huzaimah. Imam 4 itu yang Arab 2, yang 2 bukan. Imam Syafi'i dan
Malik orang Arab, Imam Hanafi dan Hambali bukan orang Arab. Ahli tafsir itu yang besar-besar bukan orang Arab. Ibnu Jarir, Ja'far At-Tabari orang Tabaristan, dan Razi juga orang Rai, ini mufassirin. Walhasil kelemahan Ahlul Bait waktu itu tergoda, terjebak oleh politik. Oleh karena itu yang membangun peradaban thaqafah, hadarah bukan politikus tapi para ulama dan mufakirin. Seandainya tidak ada model orang kayak Hanafi, Syafi'i, Malik, Hambali, Bukhari, Muslim dan teman-temannya, Imam Abu Asy'ari, Imam Junaid, niscaya Islam tanpa ilmu. Niscaya Islam hanya politik. Seandainya nggak ada NU di Indonesia ini, Islam tinggal pelangnya saja. Itu pun kalau orang NU-nya tetap khitoh. Kalau ke politik ya udah politik semua. Jadi yang membesarkan Islam selama ini ilmil ulama, bukan siasatil zu'ama, bukan. Para politisi itu 4 orang saja yang baik. 1, Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Bani Umayyah. 2, Harun Rashid dari dinasti Bani Abbasiyah. 3, Salahuddin Al-Ayyubi dari Ayyubiyah. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih dari Utsmaniyah. Lainnya, raja-raja yang lain tidak beda dengan kayak Pak Harto atau kayak... Ya biasa ya, kalau dengan lawan membunuh dengan kejam biasa itu. Bahkan banyak sekali ya dinasti Utsmaniyah tuh anak membunuh bapaknya supaya cepat-cepat jadi raja kan. Nunggu mati anaknya kok, nunggu mati bapaknya kok suwi banget pateni wae. Sultan Brunei mengkudeta bapaknya. Amir Qatar sekarang ini juga menggulingkan bapaknya. Bapaknya dibuang ke Inggris, dia rebut kekuasaannya. Nggak sabar ngenteni bapaknya mati. Nah itu kalau sudah bicara politik. Jadi yang mengangkat Islam ini adalah al-thaqafah, al-ilm, al-hadarah yang digeluti atau dikembangkan oleh ilmu ulama. Kemudian sejarah politik Islam. Ya saya sendiri heran ya. Saya juga heran Pak Abdullah Arif. Kenapa antar sahabat kadang pisu-pisuan, perang Jamal itu yang mati dari kedua belah pihak sampai 8.000, perang Siffin, surat-suratnya antara Sayyidina Ali dan Muawiyah kadang ya saling ya adu Allah, bahasa gitu loh, bahasa wahai musuh Allah gitu, bahasa begitu. Saya juga heran kenapa menggunakan bahasa gitu. Jadi kalau kita masih begini masih mending masih. Kalau hanya beda karsa dan kaji hanya ya nggak sampai perang Jamal itu masih bagus itu. Dulu sampai perang Jamal. Ini sejarah. Tidak bisa ditutup-tutupin, tertulis dalam buku sejarah. Nah, saya sekedar membaca, menerjemahkan sedikit, nukil sedikit, langsung dituduh Syiah. Karena memang kita nggak biasa menganalisis sejarah. Makanya di Universitas Zaitun di Tunis, Zaitunah di Tunis, menerima mahasiswa yang bukan Arab hanya 1 di jurusan sejarah peradaban Islam. Tidak menerima di syariah atau lughah enggak. Karena apa? Karena mereka tahu yang dibutuhkan tuh bagi yang non Arab yang datang dari Indonesia, Malaysia dan sebagainya itu adalah sejarah. Nah, maka Universitas Zaitunah tidak menerima yang non Arab ke syariah atau fikih atau lughah enggak. Nah, kemudian politik berkembang, ulama juga berkembang, peradaban juga berkembang. Yaitu tadi, untung ada model Imam Hasan Basri, ada Fudail bin Iyad, ada Sufyan Tsauri, untungnya itu. Ada Abdullah Al-Muhasibi, Abdul Harith Al-Muhasibi, Abdullah Ibnu Kullab, Abu Bakar Al-Qolanisi. Itulah pemikir-pemikir sebelum Imam Asy'ari. Nah, puncaknya ahli sunnah adalah Imam Asy'ari. Walaupun lapal atau label secara eksplisit ahli sunnah wal jamaah zaman Rasulullah belum terdengar itu. Paling ada ma'ana alaihi washabi, lapal secara eksplisit ahli sunnah wal jamaah itu belum terdengar ketika zaman sahabat. Seandainya ada, niscaya Imam Hasan Basri sudah pakai itu. Seandainya ada lapal ahli sunnah wal jamaah, Imam Hasan Basri niscaya sudah pakai. Kenapa baru terdengar mulai abad kedua Hijriah? Ini ilmiah loh ya, ilmiah bukan karena senang atau enggak senang. Jadi kalau orang kritik itu ngeritik ilmiah, bukan. Saya boleh saja ngeritik Kiai Hasyim Asy'ari, tapi tiap pagi dan sore saya selalu baca Fatihah untuk Imam Syekh Hasyim Asy'ari. Iya. Ngeritik boleh. Saya dengan Gus Dur juga ngeritik, tapi saya cium tangan. Kemudian Syiah dan Mu'tazilah. Coba kalau bacanya dari agak awal gitu jadi enggak sepenggal gitu bisa paham. Begini.
pelajaran, gampangnya gitulah. Pelajaran di universitas di Timur Tengah, apa Al-Azhar, apa Ummul Qura, apa ada 2 mata kuliah. Al-Firaqul Islamiyah dan Al-Firaq Ghairul Islamiyah. Itu pelajaran saya, mata kuliah saya. Al-Firaqul Islamiyah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Jahamiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Syiah. Syiahnya pun nanti yang Imamiyah ya, yang Imamiyah. Nanti ada lagi yang mata kuliah namanya Al-Firaq Ghairul Islamiyah. Ismailiyah, Batiniyah, Bahaiyah, Babiyah, Ahmadiyah. Itu pelajaran mata kuliah sendiri. Ghairul Islamiyah, Al-Firaq Ghairul Islamiyah. Kalau yang tadi Mu'tazilah, Syiah apa itu? Nama mata kuliahnya Al-Firaq Al-Islamiyah. Jadi apa artinya? Artinya partai-partai itu masih koridor, dalam koridor Islam. Lahirnya dari betul-betul dari ihtikak wal munafasah di dalam internal masyarakat Islam sendiri, bukan intervensi dari orang luar. Kalau sudah kebatinan, sudah Ismailiyah, Bahaiyah, Qadianiyah, Babiyah, nah itu sudah intervensi dari eksternal. Ada agenda dari musuh Islam. Kalau Syiah, Ahli Sunnah, Jabariyah, Qadariyah itu lahir dari perut orang Islam. Sama seperti di kita. NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Perti, dari perut bangsa Indonesia. Tapi kalau HTI, Majelis Mujahidin, Salafi itu ekspor itu. Impor itu. Nah, tapi kalau NU, Muhammadiyah dengan segala perbedaannya lah, bagaimanapun orsinil dari pergerakan, gesekan, kompetisi, berlomba-lomba, Muhammadiyah dan NU muncul, masyarakat Islam, Nahdlatul Wathon, Persis masih dari perutnya orang bangsa Indonesia. Artinya mau nggak mau. Sejarah Islam Indonesia adalah pasti sejarahnya NU, sejarah Muhammadiyah, sejarahnya syarikat Islam, sejarahnya Persis, sejarahnya Nahdlatul Wathon, sejarahnya Al-Khairat, itu pasti. Kalau kita mau ingin tahu sejarah Islam di Indonesia. Sejarah Islam secara dunia pasti. Kalau ingin tahu, kalau ingin baca sejarah Islam secara keseluruhan, ya pasti nanti akan bicara Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Jahamiyah, Ahli Sunnah, Sufi, Falasifah, pasti. Ya itulah sejarah kita. Itu milik kita, semua milik kita. Nggak bisa dihindari. Hanya memang ada perbedaan, tapi itu adalah hasil Thaqafah, hadarah umat Islam. Orsinil itu, bukan karena apa namanya? Transnasional. Malah ketika itu Muawiyah pernah ditawari oleh Romawi. Saya bantu ya, nolak Muawiyah waktu perang dengan Sayyidina Ali. Kata Muawiyah, enggak, saya enggak butuh bantuan. Hanya saya ingin damai dengan kamu, sementara saya lagi ngadepin Ali dulu. Jangan berhenti dengan Romawi perangnya dulu. Tapi mau dibantu enggak? Itu masih bagusnya begitu. Nah, masalah jadi secara keseluruhan Syiah, Mu'tazilah dan semua tadi masih aset khazanah pemikiran Islam, tidak keluar dari Islam. Bahkan saya mengatakan tidak keluar dari Ahli Sunnah karena selama masih menjunjung tinggi Al-Quran, nomor 2 hadis, nomor 3 baru akal. Itu masih Ahli Sunnah itu. Secara umum dulu, secara umum. Jadi pertama kali itu kan seperti suratnya Imam Syafi'i. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi kirim surat pada Imam Syafi'i. Saya kalau memahami Quran nggak paham, global, umum. Coba terangkan. Imam Syafi'i panggil muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Duduk, ini balas surat yuk. Ini ada surat dibalas yuk. Kamu tulis, saya yang dikte. Uktub ar-risalah. Tulis surat. Nah, surat Imam Syafi'i itu 300 halaman. Nah, itulah jadi kitab ar-risalah awal man ansya'a ilmu usul fiqh. Faslun fil bayan. Kalau ingin memahami Islam, pertama cari di bayan ilahi, bayan Qur'ani. Tapi Quran harus tahu ada mutasyabihah, ada muhkamah, ada hakikat, ada majaz, ada nasikh, ada mansukh, ada dan seterusnya. Kalau di Quran nggak ketemu, baru bayan nabawi. Bayan nabawi ada mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Itu pun masih ada 4 grade. Yang paling bobotnya tajam, kalau redaksinya hadis
Amarona Rasulullah, nahana Rasulullah an kadza. Itu bobot nomor 1. Nomor 2, yang bobotnya nomor 2, kunna ma'a Rasulillah naf'alu kadza. Saya bersama-sama Rasulullah mengerjakan begini. Nomor 3, ra'aitu Rasulullah yaf'alu kadza. Itu nomor 3. Nomor 4, an Rasulillah qala sallallahu alaihi wasallam, hadisnya mubaligh. Ya enggak apa-apa, enggak usah berbobot, enggak apa-apa, mubaligh saja. Yang penting amplopnya besar. Amplop itu penting. Kalau tebal sahih, kalau tipis dhaif. Kalau tipis tapi yang memberikan tuh IPPNU yang cantik, sahih li ghairi. Ada mustalahul amplop. Kemudian Jabariyah, aduh sayang kitabnya nggak saya bawa nih yang cerita itu. Bahwa itu Nasy'atul Fikr Falsafi karangan Dr. Ali Sami Nasyar. Dr. Sami Nasyar itu Asy'ari Tulen abad 20. Itu guru besar Mesir yang membelain mazhab Asy'ari. Ceritanya setelah Sayyidina Ali meninggal, Muawiyah ngomong, semua yang terjadi ini biqudratillah wa qadaihi wa masyiatihi wa ridahu. Lau lam yardo lam yaqa. Ini semua takdir Gusti Allah. Ali kalah, aku menang. Nah, dia kan menang, enggak ada Ali, enggak ada saingan sudah. Dan barang siapa enggak menerima ini, berarti enggak menerima, menolak takdir Allah atau kehendak Allah. Ini kan politis nih, lepas dari benar atau enggak, akidah itu, tapi itu jelas digunakan untuk kepentingan politik. Maka dikanter oleh putra Sayyidina Ali yang namanya Muhammad itu menggelar pengajian di Masjid Madinah, la qadha wala qadar, af'alul ibad minal ibad, titik. Tidak ada qadha qadar, perbuatan manusia dari manusia. Imannya Abu Bakar, imannya Umar dari Abu Bakar Umar sendiri. Kufurnya Abu Jahal, Abu Lahab dari Abu Lahab, bukan takdir Allah, bukan intervensi Allah. Nah, itu pemikirannya Muhammad bin Hanafiyah. La qadha wa la qadar af'alul ibadi minal ibad. Di antara muridnya yaitu Syekh Ma'bad Al-Juhani dan Ghailan Ad-Dimashqi. Nambahin la qadha wa la qadar af'alul ibad minal ibad wal amru unuf. Ini yang disalahkan oleh Ibnu Umar, wal amru unuf. Tidak ada qadar, perbuatan manusia dari manusia. Allah pun baru tahu kejadian setelah terjadi. Ya Allah kaget, Khofa kalah. JK kalah itu kaget. Loh, JK kok kalah? Itu Allah kaget. Allah taunya JK kalah setelah kalah itu. Allah taunya Khofa kalah setelah kalah itu. Wal amru unuf. Itu yang Sayyidina Ibnu Umar mengatakan, ana bari. Saya tidak ikut campur pendapat seperti itu. Itu disebut al-qadariyatul ula. Qadariyah pertama. Nanti akan dimodernisir oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha mengatakan af'alul ibadi minal ibad la qadha wa la qadar walakinnallaha ya'lam. Allah tahu Abu Bakar akan iman, Abu Jahal akan tidak iman, Umar akan iman, Abu Lahab akan tetap kufur, Allah tahu. Tapi imannya Abu Bakar Umar, kufurnya Abu Jahal Abu Lahab bukan takdir Allah, bukan intervensi Allah. Itu menurut Mu'tazilah. Imam Asy'ari mau cari jalan tengah. Nah, tengah itu kadang-kadang tepat, kadang-kadang bulat. Tengah yang namanya tengah. Kadang-kadang nggak jelas. Makanya khitoh itu harus jelas tuh kadang-kadang. Soalnya khitoh itu kadang ada khitoh ideologis, ada khitoh strategis. Kalau udah khitoh strategis itu yang ini alhamdulillah Menteri Agama masih orang NU. Kalau Menteri Agama dapat Salim Jufri, waduh. Ini alhamdulillah Surya Dharma Ali. Jadi NU ada 4. Surya Dharma Ali Menteri Agama, Muhaimin Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi, Faisal Zen itu dari Cirebon, Menteri Percepatan Daerah Tertinggal, dan Pak Muhammad Nuh Menteri Diknas. Ini baru kali ini ada Diknas dipegang oleh orang. Tapi Pak Muhammad Nuh itu NU-nya harus dikawal, NU yang masih harus dikawal gitu. Karena nggak pernah aktif di NU kan? Hanya iya tak? Oh gitu nggih. Saya belum dengar. Sekarang. Tadinya nggak pernah. Jadi walhasil NU, tapi NU yang harus dikawal gitu. Kayak Pak Slamet Effendi Yusuf, itu NU 100%. 2 periode ketua Ansor, anaknya Kiai Yusuf hafidz Quran, tapi Golkarnya 150%. Enggak. Bukan karena muktamar, bukan. Ya memang gitulah. Beliau 20 tahun meninggalkan NU, 20 tahun di Golkar. Waktu Cipasung itu lawan Gus Dur, belain Abu Hasan.
waktu Cipasung. Jadi NU-nya 100%, anaknya Kiai Yusuf, Haji Barang, Pondok Tahfidz Quran. Golkarnya 150%. Dan Golkar dulu lagi, bukan Golkar sekarang. Kalau Golkar sekarang kan setengah halal. Nah, dimorganisir oleh dicari jalan tengah oleh Imam Asy'ari begini. Istita'atul insan la qoblal fi'li wala ba'dal fi'li faqat indal fi'li. Saya tidak boleh mengatakan gelas ini tak banting pasti pecah, nggak boleh. Nggak bisa ngomong pasti pecah. Atau setelah saya pecahkan satu, kemudian satu lagi. Ini yang satu lagi juga kalau saya banteng pasti pecah. Itu ba'dal fi'li, tidak juga. Tapi saya bisa mengatakan saya angkat gelas, saya banting, bersamaan dengan saya banting gelas, Allah mentakdirkan gelas pecah. Ma qata'tu min linatin aw taraktu ma qaimatan rasulullah fa bi idznillah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha Allah. Jadi kalau ngomong Imam Asy'ari begini, tak tempeleng kamu, insyaallah mengo kamu. Tak pukul insyaallah kepalamu pecah. Barusan insyaallah terus, enggak boleh enggak ada insyaallah. Iya, makanya enggak harus ada. Ya, belum bisa dijadikan ukur kufrun gitu, nggak bisa Pak. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi Mu'tazilah mengatakan kalau Mu'tazilah tidak, istita'atul insan mutlak, qabla fi'li ma'al fi'li indal fi'li. Nah, kalau yang Jabariyah mutlak juga, manusia tidak bisa apa-apa, la qabla wala ba'da wala ma'a. Asy'ari tengah-tengah, ba'da dan qabla tidak, tapi ma'indal fi'li. Kalau saya nginjak semut, kemudian semut itu mati, itu saya hanya bebarengan, bersamaan saya melakukan kasab, melakukan ikhtiar, nginjak semut, Allah nyabut nyawanya semut. Itu Asy'ari itu. Ya itulah. Nah ini namanya perdebatan ulama luar biasa. Ini pun baru secuil, baru sedikit sekali. Kalau baca Maqalatul Islamiyin luar biasa. Dan Imam Asy'ari itu bagusnya, baiknya Imam Asy'ari itu, ketika menceritakan pendapat lawan, tidak apa? Sikoh, tidak nambahin, tidak ngurangin. Dalam kitab Maqalatul Islamiyin. Kalau Ibnu Taimiyah kadang nambahin, kadang ngurangin kalau Ibnu Taimiyah. Atau Abdul Qahir siapa? Al-Baghdadi. Itu kadang keterlaluan kalau menceritakan pendapat lawan. Kalau Asy'ari tidak. Maqalatul Islamiyin apa adanya. Kata lawan itu diceritakan sebenarnya baru dijawab. Nah, udah. Kemudian perbedaan. Jadi kalau kita bicara pokok bahwa Mu'tazilah, Syiah dan Asy'ari sama-sama iman billah, iman bi kutubihi, iman bil yaumil akhir, iman bin nubuwah, iman bis sam'iyat wal ma'ad, sam'iyat, ilahiyat, nubuwat, ma'ad. Ya, Islam masih dalam koridor Islam. Kalau sudah salah satunya itu tidak mempercayai ilahiyat, nubuwat, sam'iyat, ma'ad, baru kita pertanyakan keislamannya. Tapi kalau Mu'tazilah, Asy'ari, Syiah yang imamiyah lu ya, sama masih percaya pada ilahiyat, nubuwat, sam'iyat, dan ma'ad. Secara umum. Adapun setelah itu perbedaan, jangankan Syiah dan Ahli Sunnah. Di dalam Ahli Sunnah Asy'ari juga kadang tajam sekali perbedaannya. Menurut Imam Razi, yang penting sifat yang 20 cuma satu, sifatul ilmi. Yang penting itu. Cuma kalau sudah ilmu pasti wujud. Kalau ilmu pasti kudrah, kalau ilmu pasti irodah, kalau ilmu pasti hayah, kalam, sama, basor. Kalau ilmu pasti, itu loh. Jadi Imam Razi sendiri mengatakan yang penting sifat Allah satu, al-ilm. Itu kan hampir Mu'tazilah itu, hampir Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah nggak punya sifat. Tapi kalau punya sifat, sifat Allah itu qadim apa hadis. Kalau hadis mustahil, zatnya qadim kok sifatnya hadis. Kalau qadim la ta'addadatil qudama. Sing qadim wakil banget, zatnya Allah sifatnya pitu. Berarti wulu qadim. Kristen menganggap 3 qadim saja kafir, apalagi. Nah itu ini hujahnya Mu'tazilah. Maka Allah alimun bi'ilmin huwa dhatuh. Allah qadirun biqudratin hiya dhatuh. Itu i'lanya Mu'tazilah. Kata Asy'ari tidak. Allah alimun bi'ilmin. Wal ilmu sifatun qaimatun zaidatun ala dzat laisat hiya dzat wala hiya ghairuha. Allah itu zat plus sifat ilmu. Jadi Allah zat dan ilmu. Ilmu itu zaidah. Lah ilmu ini bukan
bukan zat Allah, mengkanter Mu'tazilah. Bukan selain zat Allah, mengkanter Kristen. Kristen mengatakan sifat kalam itu pisah dari zatnya. Jadilah Yesus. Itu namanya antropoforisme. Apa namanya? Antropomorfisme. Ya, ada sifat menjelma menjadi sosok. Namanya tajassud. Itu sebenarnya filsafatnya ditulis oleh Athanasius, yaitu seorang tokoh Kristen patriark dari Alexandria, musuhnya Arius yang masih tauhid, yang kemudian dibela oleh Konstantin sehingga menang melawan Arius di Konsili Nikia tahun 250 Masehi. Jadi saya kalau cerita Kristen juga apal saya, tapi bukan orang Kristen. Nanti dikira saya cerita Syiah apal, orang Syiah. Ada yang ngomong itu, sama ini cerita Syiah lu apal banget. Ya saya cerita apa saja apal, kalau yang ini loh, kalau fikih saya enggak, kalau fikih saya angkat tangan. Tapi kalau cerita begini-begini saya apal. Jadi menurut Asy'ari, sifatun zaidatun ala dzat laisat ghairoha, sifat itu bukan zat, laisat hiya dzat, mengkanter Mu'tazilah yang mengatakan sifat hiya dzat. Wala hiya ghairoha sebentar. Laisat hiya dzat mafhumus sifat mukhalif an mafhumiz dzat. Wala ghairoha as-sifah la tanfasilu aniz dzati abadan. Itu mengcounter Kristen. Nah, itu pendapatnya Imam Asy'ari. Karena mengcounter Kristen butuh menjawab Kristen, sifat bisa pisah dengan zatnya. Maka kata Asy'ari, wala hiya ghairoha, lengket dengan zat, nggak bisa mental. Begitu kita Allah artinya zat ma'a sifatih. Begitu kita mengucap Allah itu artinya zat ma'a sifatih, nggak bisa pisah satupun. La tanfasilu anha abadan. Itu menurut Imam Asy'ari. Sebab kan Imam Asy'ari tidak mungkin, tidak mustahil ada zat tanpa sifat. Bisa ane ono dijenengi zat pasti punya sifat. Maka zat harus ada sifatnya, itu Imam Asy'ari. Kemudian masalah Ahmadiyah, ya bacanya juga sepotong itu Mas, namanya Mas. Keputusan pleno PBNU di Hotel Salak Bogor, nyun sewu terang-terangan saja biar tahu. Kiai Ma'ruf Amin ngotot harus ada kata-kata Ahmadiyah adalah aliran yang sesat dan menyesatkan. Nah, saya diam karena saya juga yakin Ahmadiyah sesat. Saya juga tahu Ahmadiyah sesat. Bikinan Inggris, Ahmad itu bikinan Inggris tahun 1888. Ketika Muhammad Jinnah, Muhammad Iqbal, Ali Jinnah, Muhammad Iqbal sedang berjuang ingin memisahkan diri dari India, bikin Pakistan itu, Inggris bikin nabi baru supaya bikin fitnah, supaya bikin pecah, yaitu siapa namanya? Mirza Ghulam Ahmad. Sebenarnya terus terang Mirza sendiri nggak pernah mengatakan saya nabi, nggak pernah. Muridnya, pengikutnya mengatakan Mirza nabi, Mirzanya diam. Mirzanya diam, dianggap nabi. Kalau aku dianggap wali, aku diam lah. Ben. Saya nggak pernah, saya wali tapi ono wong aku ya ben. Alhamdulillah, kebetulan malah. Tapi kalau saya dianggap Habib nggak mau Gus. Saya ada orang, ente masih Habib, masih keturunan Khon ya? Yang di Pasuruan tuh, Khon. Al-Syaiban. Enggak, saya enggak Habib. Kenapa enggak mau? Nanti enggak bisa terima zakat. Rugi besar nih. Enggak apa-apa, biar enggak usah tahu bahwa saya Habib, enggak apa-apa, biar zakat. Ahmadiyah menurut keputusan pleno PBNU waktu di sidang komisi Kiai Ma'ruf Amin dengan Pak Masdar dan saya tetap ngotot ada kata-kata Ahmadiyah adalah aliran yang sesat dan menyesatkan. Ketika di pleno dipimpin oleh Kiai Sahal, Kiai Tolha, katibnya Nazaruddin Umar, ya, tidak usah menggunakan bahasa caci maki. Sehingga keputusannya Ahmadiyah adalah aliran yang ditolak oleh umat Islam di internasional. Itu aja bahasanya. Hanya memperhalus bahasa. Itu kehendaknya Rois Am ketika memimpin sidang pleno. Bukan saya, bukan. Saya hanya menulis gitu aja. Iya betul. Bukan kehendak saya. Saya nggak ikut campur masalah. Dalam hati saya tahu itu sesat dan menyesatkan. Tapi Kiai Sahal menghendaki bahasanya jangan gitu. Kita perhalus bahasa. Jadi Ahmadiyah adalah aliran Islam yang ditolak oleh umat Islam dunia. Enggak menghindari bahasa sesat dan menyesatkan itu. Kemudian agama-agama itu benar. Ya kalau ditafsirnya begini dong Mas. Kalau memang dia amana billahi imanan sahihan wal yaumil akhir imanan sahihan
wa amila sholihan amalan mutabiqan li syariatil islamiyah, selesai. Nah kalau imannya beda dengan iman ya jelas. Kalau imannya mengatakan Yesus anak Tuhan, ya jelas tidak benar dong. Yahudi kalau mengatakan Uzair ibnullah ya tidak benar. Tapi kalau semuanya tauhid dan sahihan, khalisan, mukhlisan, kalau semuanya mengamalkan amal solehan, yaitu syariah, wal yaumil akhir, yaitu iman bi thawab wal iqab wal jannah wan nar wal hisab wal mizan, ya selesai udah. Nama boleh Yahudi, boleh Kristen. Tapi kalau imannya seperti itu selesai. Sehingga semuanya adalah Islam. Tapi gak usah menggunakan label Islam, gak apa-apa. Yang penting nilainya Islam. Daripada labelnya Islam tapi jauh dari Islam. Kira-kira begitu maksud saya. Ini artinya begini. Keadaan di daerah dengan di Jakarta itu beda. Itu harus disadari. Saya di Jakarta itu menghadapi luar biasa tantangannya. Seminar itu harus ganti-ganti yang diomongkan. Saya setiap diundang seminar harus ganti. Kalau nggak ganti nggak diundang lagi. Harus. Jadi tantangannya besar ke Jakarta. Saya dengan Amir Rais, dengan Kang Jalal, dengan Eki Syahrudin. Dulu waktu belum ada PKB, waktu dulu Orde Baru lah. Amir Rais, sering dengan Pak Amir Rais, Kang Jalal, Nurholis Majid, Eki Syahrudin, dan yang intelek-intelek itu. Ya kitanya harus intelek juga dong. Kalau nggak intelek ya nggak diundang lagi. Artinya kalau nggak diundang bukan berarti amplopnya, bukan. Kita nggak bisa mengatasnamakan tidak mewakili NU lagi. Satu. Yang kedua, akhir-akhir ini saya juga, ya ini maaf kalau bukan, ya barangkali cerita tentang sedikit andil saya. Sibuk ngelayani Wahabi di Bekasi, di Jakarta Timur, di Depok. Pernah saya mau ceramah di Perumahan Galaksi, ada spanduk, hati-hati penceramah ini sesat. Spanduknya itu. Saya datang. Siapa yang nulis spanduk itu, ayo debat dengan saya. Kalau saya kalah, saya ikut dia. Tapi kalau saya menang, dia harus ikut saya. Enggak ada yang muncul. Taunya 2 hari kemudian datang ke rumah dua anak muda, saya disuruh Adiani, Dr. Adiani, DDI, Adiani ya, keluaran Pakistan. Ya itu. Nah, saya mohon maaf Kiai, saya nulis itu disuruh oleh Adian, ya itu yang dari DDI. Jadi saya tiap hari ngepui Wahabi loh. Ya ini barangkali andil saya di NU itu. Dan saya pernah mengalahkan Nabiullah Musaddiq. Jadi kalau jenengan paling majlis ulama, kalau saya pernah majlis Ambiya. 3 jam diskusi di Mabes Polri. Ditonton oleh polisi. Polisi nggak ikut campur, cuma nonton. Nabi Musaddiq itu 3 jam tanggal 9 Desember 2007. Dan tobat dan menang saya. Alhamdulillah itu. Dan saya pernah menengah-nengahi seminar Sunni Syiah di Qatar. Hari pertama saling caci maki. Syekh Wahbah Zukhaili, Ali Sobuni, dengan Ali Taskhiri. Hari kedua saya tengah-tengahin. Alhamdulillah berhasil, dianggap berhasil gitu loh. Akhirnya malah ditindaklanjuti di Istana Bogor. Hanya sayang karena Menlu abstain di Dewan Kaum PBB, maka yang datang bukan tokohnya, orang-orang kurang berbobot lah, baik dari Syiah maupun dari Sunnahnya. Karena Menlu pemerintah Indonesia ikut mengutuk Iran, maka orang Irannya yang datang kecil. Oh ya, kalau Imam Syafi'i simpati pada Syiah, berapa halaman nih? Ini karangan Imam Fakhrur Razi, Manaqibus Syafi'i. Ada beberapa poin Imam Syafi'i mengapa dituduh simpati dengan Syiah. Ada di sini nih. Oh ya. Sebentar. Ya. Ini ada ini. Za'amu annahu minhum. Ada orang menuduh bahwa Syafi'i itu Rafidah. Wahtajju alaihi biwujuh. Al-awwal, idza dzukira asy'aran musy'ara bi raghbatihi fi dzalikal madhhab wa ruya anna al-Muzanni qala qultu li Syafi'i innaka rajul tuwali ahlul bait. Kata Imam Muzni, jenengan itu ulama yang agak miring ke ahlul bait. Falau amilta fi hadzal bab abyatan, buat jenengan bikin syair. Maka Imam Syafi'i bikin syair, wa ma zala kitmanika hatta ka'annani yaruddu jawab as-sa'ilina li'ajam waktu muwaddi ma' sofa'i maraddati litaslama min qawlil wushati wa aslamu. Ana syi'i fi dini wa ahli bi Makkah thumma dari asqaliyah bi atyaba maulidin wa azza fakhrin wa ahsana madhhabin yasmul bariyah. Jadi ana syi'i, sampai gitu sama Imam Syafi'i itu. Syairnya ini. Jadi bukan Syiah politik tapi
simpati pada Syiah daripada waktu itu penguasanya zolim-zolim kan gitu. Sampai-sampai Imam Syafi'i dipanggil oleh Harun Rasyid karena dituduh Syiah. Ini Manaqib Syafi'i karangan Imam Razi halaman 140 sampai 141. 2 halaman cerita tentang Imam Syafi'i agak cenderung simpati pada Syiah dalam rangka ngeritik pemerintah yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya berikan waktu kepada komunitas Kiai Muda, yaitu Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin untuk menyampaikan beberapa hal, kemudian nanti ditanggapi oleh Kiai Said. Kalau jika masih ada waktu nanti kita floor. Saya persilakan. Terima kasih Kiai atas penjelasannya yang cukup didasarkan kepada beberapa referensi, tetapi kita masih ada beberapa hal yang cukup menggelitik. Pertama, kenapa kita tidak sepakat dengan pernyataan Kiai bahwa Islam dilahirkan dalam motif politik? Tadi ada sedikit pemotongan dari informasi yang disampaikan Kiai. Sebetulnya kalau yang kami pahami bahwa ketika Rasulullah mengatakan nanti Persia dan Romawi itu akan ditaklukkan, itu karena menjawab adanya keraguan dari beberapa orang kafir pada waktu itu ketika diajak masuk Islam. Ini kami temukan di dalam sebuah riwayat Ahmad ketika diajak masuk Islam. Ini kami temukan masuk Islam. Ini diajak Ahmad dalam salah satu jamnya, mereka tidak mau masuk Islam karena kekhawatiran. Sebab kalau kami masuk Islam nanti kan kami khawatir akan terjadi embargo, akan terjadi keterputusan hubungan. Akhirnya Rasulullah mengatakan kalau kamu masuk Islam nanti Allah yang akan memberikan karunia, Persia dan Romawi itu akan ditaklukkan. Jadi ini jelas bagi kami bukan Islam lagi dalam motif politik, tetapi ketika kita mengikuti Islam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka karunia akan datang sehingga hajat kita bisa dikabulkan dari situ. Jadi tidak menuduh bahwa Islam itu lahir dalam motif politik. Ini klarifikasi kami terhadap data yang Kiai sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, yang cukup menggelitik juga bahwasanya Imam Syafi'i itu adalah simpatisan Syiah. Simpati kepada Syiah tadi dari data yang disampaikan oleh Kiai. Perlu dilihat di situ simpati kepada Ahlul Baitnya sebagai turunan Rasulullah atau kepada ajaran Syiah itu sendiri. Karena di dalam beberapa data yang tadi itu ana syi'i fi dini wa ahli bi Makkah tsumma dari Asqaliyah biata maulid dan itu bukan dimaksudkan Syiah dalam arti paham Syiah sebagaimana yang berkembang pada saat ini. Syiah dalam arti golongan di situ. Maaf. Itu yang kami pahami karena di sini juga kami mengutip pada Manaqib Asy-Syafi'i. Di sini disebutkan la yuwafiqu al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu asy-Syi'a fi ma dhahabu ilaihi fi mu'taqadatihim wa ara'ihim wa yadhhabu dzalika jaliyan min iddati wujuhin. Makanya hanya simpati. Iya simpati. Pernyataan itu sesuatu yang cukup bias ketika disampaikan kepada masyarakat. Ketika sekarang disebutkan simpati kepada Syiah, maka dianggap Syiah sebagaimana dipahami orang sebagai sebuah aliran, bukan Syiah sebagai sebuah komunitas di situ daripada Ahlul Bait, bukan kepada alirannya sebagaimana para perkembangan awal Islam. Ini yang perlu kami klarifikasikan ulang. Jadi yang disebut dalam di sini Imam disampaikan beberapa data bagaimana Imam Syafi'i itu menolak terhadap Syiah itu sendiri juga di dalam Manaqibus Syafi'i. Kemudian yang kami tanyakan tadi, Syiah dan Mu'tazilah bukan kami katakan tidak masuk bagian daripada Islam. Jelas kalau dalam kajian sejarah Syiah dan Mu'tazilah masuk pada al-firaq al-islamiyah. Tetapi pendapat Kiai menyatakan bahwa Syiah dan Mu'tazilah itu bagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam buku ini bukan bagian dari Islam lagi, tapi sudah menyempit kepada bagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kami persoalkan bahwa penyebutan ini berbeda dengan definisi-definisi kita tentang Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun diambil pada definisi universalnya, bukan definisinya Syekh Hasim Al-Asy'ari yang dianggap, ya mohon maaf dalam tanda petik tadi agak cukup memalukan itu. Kemudian di sini ketika yang dimaksudkan pada innalladzina amanu walladzina hadu ila akhirih, mereka yang beriman, imanan sahihan, yakinnya benar, amalan salihan dan sebagainya, tentunya mereka akan berfusi untuk masuk Islam karena keimanan mereka juga, mereka kalau beriman kepada Allah tentunya iman kepada apa yang
menjadi kehendak Allah untuk menurunkan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Maka inilah yang menjadi keyakinan kami. Kesalahan mereka bukan pada amalia dan keyakinannya mereka. Ketika keyakinan mereka benar dan amal mereka benar sesuai dengan agama mereka, tetapi kesalahan mereka ketidakberfusiannya kepada Islam. Jadi tidak sekedar biarkan saja mereka sekarang namanya Yahudi, namanya Nasrani. Sepenting amalnya adalah Islam pada hakikatnya. Tidak bisa seperti itu, karena bagaimanapun Islam harus ditampilkan baik lafdzon wa ma'nan, bukan hanya pada aspek substansinya, tapi nomenklaturnya juga harus diwujudkan. Karena ketika ini disampaikan, ya cukup bias, sama dengan kata Ulil, ya enggak apa-apa, saya sekarang Islam, besok Kristen, besoknya. Yang penting amalnya seperti ini. Ini yang cukup mengganggu kita di dalam tradisi dan kalangan Nahdlatul Ulama. Mungkin ini ada tambahan dari teman kami. Ada beberapa poin dari buku Kiai yang ingin kami sampaikan, dan tadi oleh teman saya Kiai Abdullah Syamsul Arifin itu sudah dikatakan bahwa logika berpikir Kiai dalam buku tasawuf tadi sebagai kritik sosial itu rujukannya akan merujuk kepada buku Nash'atul Fikril Falsafi karangannya Dr. Ali Sami An-Nasyar. Kemudian setelah kami teliti, ternyata Dr. Ali Sami An-Nasyar ketika dia mengkaji sejarah firaq dari awal sampai akhir, itu rujukannya kepada kitab-kitab Mu'tazilah, terutama Tabaqatul Mu'tazilah karangannya Ahmad bin Yahya bin Al-Murtada. Dari situ kami sudah mengkaji, di bawahnya ada footnote-nya. Di bawahnya Dr. Ali Sami An-Nasyar itu ada. Dan di dalam buku ini, dalam buku tasawuf, Kiai kan mengatakan bahwa percaya kepada qada dan qadar Allah seperti yang dipercaya dan mengatakan Nahdlatul Ulama bil qadri khairihi wa syarrihi itu sebenarnya Jabariyah. Itu dalam logika Mu'tazilah seperti ini memang dikatakan Jabariyah, dan Jabariyah katanya mereka berawal atau dikembangkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan seperti Kiai katakan tadi. Dan maaf Kiai, ini katanya para pakar dalam Tabaqatul Mu'tazilah, memang orang-orang Mu'tazilah pada abad 4 kebelakangan karena terjadi perkawinan antara Mu'tazilah dengan Syiah, ada upaya-upaya untuk menghubungkan sanad ajaran Mu'tazilah dengan Ahlul Bait, dengan Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah ini katanya belajar kepada Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali belajar kepada Rasulullah SAW. Kalau begitu ajaran Qadariyah, Mu'tazilah dan Syiah dari Rasulullah, sedangkan Jabariyah itu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini sudah maklum dalam referensi-referensi Al-Firaq dikatakan bahwa Al-Mu'tazilah atau Al-Qadariyah itu memang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Mujbirah atau Jabariyah. Dan Jabariyah itu katanya dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini kalau dilacak lebih mendalam lagi, sebenarnya tadi yang dikatakan Wasil bin Atha belajar kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah, ini sulit untuk dicari kebenaran sejarahnya dan datanya. Mengapa? Secara historis Muhammad bin Al-Hanafiyah meninggal tahun 80 Hijriyah. Ada yang mengatakan meninggal tahun 81, itu pun pada bulan Muharram. Sementara Wasil bin Atha lahirnya tahun 80 Hijriyah, meninggal tahun 130. Kapan belajarnya? Belajarnya kapan kalau begitu? Belajar kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kemudian untuk menyambung-nyambungkan itu, orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Wasil bin Atha ini sebenarnya bukan belajar kepada Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, belajar kepada putranya Abu Hashim Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Memang Abu Hashim bin Al-Hanafiyah ini sempat mujalasah, ya, kathir dawam al-mujalasah dengan Wasil bin Atha, tetapi perlu diingat bahwa Abu Hashim bin Al-Hanafiyah, Abu Hashim bin Muhammad ini meninggal sekitar 198 Hijriyah. Sementara Wasil bin Atha Al-Mu'tazili ini baru ketahuan ada data yang valid, menyebarkan faham-faham yang keluar dari pemahaman gurunya Al-Hasan Al-Basri setelah dia pindah ke Basrah dan berguru kepada Hasan Al-Basri. Untuk mengetahui, untuk melacak bahwa pemikirannya Wasil bin Atha itu dari Abu Hashim, apalagi dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, ini sangat sulit sekali karena riwayat-riwayat yang ada
baik riwayat dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah sendiri maupun riwayat dalam Tabaqatul Mu'tazilah atau Tabaqatul Syiah sendiri, tidak ada kutipan-kutipan tentang pernyataan Abu Hashim, apalagi pernyataan Muhammad bin Al-Hanafiyah yang mendukung ajaran Qadariyah. Ajaran Qadariyah yang sebenarnya seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya serta kitab-kitab hadis yang lain, itu sebenarnya dari Ma'bad Al-Juhani, dan Ma'bad Al-Juhani itu meninggalnya sama dengan Muhammad bin Al-Hanafiyah tahun 80 Hijriyah. Kapan dia mau belajar? Dalam kitab-kitab Rijalul Hadis dia belajarnya juga kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain. Ini keberatan kami karena logika yang dipakai oleh Dr. Ali Sami An-Nasyar dan dikutip oleh Kiai itu logikanya Mu'tazilah, bukan logika yang lain. Itu yang yang pertama. Jadi memang ada upaya-upaya dari pihak Syiah dan Mu'tazilah menyambungkan sanadnya kepada Rasulullah. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah dicukupkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dalam masalah qada dan qadar, karena itu dianggap Jabariyah. Sedangkan dalam masalah-masalah yang lain yang katanya tawassut, tasamuh, kemudian i'tidal, tawazun dan lain sebagainya, Kiai di sini katanya itu hanya fondasinya baru dari Hasan Al-Basri, bukan kepada ulama-ulama sebelumnya, apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara menurut keyakinan kami, seperti yang ditegaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata-kata as-sunnah sendiri oleh Kiai Hashim Asy'ari seperti beliau kutip dari kulliyatnya Abil Baqa Al-Akbari, itu dikatakan katanya at-tariqatul mardiyah al-maslukatu fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au man huwa alamun fid din kas-sahabi mathalan. Jadi memang keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini justru sanadnya langsung bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini memang menjadi kenyataan. Sanad-sanad keilmuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam semuanya rata-rata melalui jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Mu'tazilah tidak punya sanad yang seperti itu. Sanad yang ada di dalam Tabaqatul Mu'tazilah itu hanya klaim belaka, dan seperti dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang riwayat orang-orang Syiah itu memang sangat lemah, semuanya ayalun ala ahli sunnah wal jamaah. Itu keberatan kami. Jadi mohon logika Mu'tazilah dan Syiah yang Kiai katakan ini sebenarnya aswaja, mohon itu dikaji ulang, karena itu tidak sesuai dengan data dan bukti sejarah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini beberapa poin kritikan kami kepada Kiai tentang masalah nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maaf, ini sebenarnya bukan dari Imam Asy'ari apalagi imam-imam sebelumnya. Karena ada asumsi sebagian orang katanya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya dari Imam Al-Asy'ari. Ada yang mengatakan dari As-Subuki, ada yang mengatakan dari Murtadha Az-Zabidi. Itu sebenarnya bukan demikian. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebuah nama itu sudah ada sejak generasi akhir masa sahabat. Riwayat dari beberapa sahabat yang pernah menyatakan lafaz Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada riwayat juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu diriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai sebuah nama. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebuah ajaran, kami yakini itu dari Rasulullah SAW. Ini sama dengan kita ketika membicarakan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai sebuah nama yang munculnya atas prakarsa Ki Hashim Asy'ari beserta kiai-kiai yang lain. Tetapi sebagai sebuah ajaran, jauh sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama itu sudah ada tradisi-tradisi, ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadi persoalan dalam hati kami, karena bagaimanapun Kiai Said Agil ini ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tentunya kami lebih senang, lebih simpati kalau tulisan-tulisan Kiai ini memang
lebih menguatkan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Karena terus terang sekali kami ini yang di bawah memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara orang-orang Syiah menyerang kami dari sana sini. Lalu seakan-akan dari orang-orang sebagian pengurus NU yang mungkin pernyataan-pernyataannya tadi ya mungkin katakanlah itu keliru secara ilmiah, baik disengaja atau tidak disengaja, itu kan seakan-akan dia itu memegang tangan kami agar kami tidak memukul kepada orang-orang Syiah, sementara orang Syiah diberi keleluasaan, kebebasan untuk memukul-mukul kami. Ini yang menjadi persoalan kami yang ada di bawah, Kiai. Terus terang, kami di Jember pernah ada warga Nahdlatul Ulama sampai dipukul, dibunuh sama orang Syiah itu. Ini barangkali, kemudian maaf tadi sebagai kritik tadi terhadap sanad yang disampaikan oleh Kiai, sanadnya Kiai Hasyim Asy'ari dari Imam Asy'ari itu menurut kami ya dari mana itu banyak mengkoteknya ya, mungkin dihafal lagi lah Kiai ya mungkin lupa karena banyak mengkoteknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum kami berikan kepada beliau Kiai Haji Said Agil Sirot, kita sejak awal kita sampaikan bahwa kita tabayun forumnya, kita tetap dalam suasana jernih dan hati nurani kita. Saya persilakan untuk Yai Said dulu. Terima kasih. Ya namanya yatafaqahu namanya. Yatafaqahu itu fi'il mudhari', jadi harus up to date. Harus kontekstual. Kalau masih cara lama, fi'il madhi namanya. Allah aja mau menyuruh yatafaqahu fi'il mudhari'. Jadi harus berkembang berpikir itu, jangan mandek. Wal yungdziru, begitu pula membina masyarakat harus kontekstual, harus up to date, harus at-tajdidul mustamir. Nah, karena ya yungdziru fil mudhari', harus zaman hal dan istiqbal. Kalau masih khutbahnya masih cerita Nabi Musa mandi di sungai bawa batu, bawa serwalnya Nabi Musa, itu fil madhi namanya masih. Sekarang harus up to date. Nah, yang kesalahan-kesalahan itu karena saya nulis. Kalau saya nggak nulis nggak tahu salahnya kan. Jadi kalau ente nggak nulis ya nggak tahu salahnya, nggak nulis. Ya al khoto minal amal. Orang yang kesetrum ya tukang listrik, udah kutik listrik. Kalau nggak pernah pegang listrik nggak pernah kesetrum. Orang nabrak ya supir, karena nyupir. Coba nggak jadi supir nggak pernah nabrak. Jadi kesalahan itu karena dari amal, kesalahan itu. Kalau nggak mau salah ya jangan beramal, nanti nggak mau salah nanti. Bahwa Ali Sami Nasyar hanya mengambil dari Mu'tazilah itu tidak benar, Said. Ali Sami Nasyar malah menekankan mengambil dari Al-Maqalatul Islamiyyin, Al-Milal wa Nihal, selalu ngambil dari itu, Al-Milal wa Nihal, Al-Farqu Bainal Firaq, karena Ali Sami Nasyar terkenal Asy'ari abad ke-20, yang paling mempertahankan mazhab Asy'ari di Mesir, beliaulah orangnya. Ketika Asy'ari baru saja habis diserang oleh Asy-Syekhul Akbar Muhammad Abduh, the Grand of Syekh Al-Azhar. Nah, tentang sanad tadi, memang siapa tadi? Wasil bin Atha, temannya Abu Hashim memang ya. Abu Hashim kenapa namanya Abu Hashim padahal dia nggak punya istri, mati belum punya istri, tapi namanya kok Abu Hashim. Saya nggak tahu kenapa namanya Abu Hashim, padahal nggak punya anak. Abu Hashim ini anaknya Muhammad bin Hanafiyah. Dialah yang menggerakkan pasukan di bawah tanah untuk menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Pimpinan di timur Abu Muslim Al-Khurasani, itu kadernya Abu Hashim yang akan siap menggulingkan Bani Umayyah. Abu Hashim punya catatan pasukan-pasukan itu, jaringan-jaringan lah. Di tengah jalan sakit perut, lari ke rumahnya Ali bin Abdullah bin Abbas. Mati di situ, wafat di rumahnya Ali bin Abdullah bin Abbas. Abu Hashim itu mati, dibuka tasnya oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Ternyata nama-nama jaringan-jaringan kader-kader Syiah yang akan menggulingkan dinasti Bani Umayyah diambil oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Jadi perjuangan Abu Hashim diteruskan oleh Bani Abbas. Menang. Pertama kali khalifah adalah Muhammad Abul Abbas ibn Ali bin Abdullah bin Abbas yang terkenal As-Saffah. Mengapa As-Saffah? Karena semua Bani Umayyah gede cilik lanang wadon tuwa enom patine kabeh oleh Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Laki perempuan tua muda kecil bunuh semua kecuali satu yang lari,
Abdurrahman Ad-Dakhil, lari dari Syria sampai ke Spanyol, ke mana Andalus, maka dinasti Bani Umayyah berdiri sendiri di sana. Terjadilah perdebatan bagaimana hukumnya kalau ada imam dua khalifah. Di timur Bani Abbasiyah, di barat Bani Umayyah. Itulah cerita Abu Hashim, sedikit tentang Abu Hashim. Abu Hashim orangnya cerdas, orangnya pinter, cerdas, politisi, aktivis, energik. Bisa membangun jaringan di bawah tanah malah yang akan menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Ternyata tidak panjang umurnya, malah mati belum kawin, diambil alih oleh Ali bin Abdullah bin Abbas, yang nanti suksesnya khalifah pertama Bani Abbas adalah Muhammad Abul Abbas As-Saffah ibn Ali ibn Abdullah bin Abbas. Itu yang membantai semua Bani Umayyah sehabis-habisnya itu. Maka disebut As-Saffah, jagal, apa jagal ya Saffah ya? Haus darah. Nah, itu sekitar itu. Jadi Al-Sami Nasyar mengambil dari Maqalat Islamiyin, dari Melawani Hal dan seterusnya. Masalah apa tadi? Gabungan antara Mu'tazilah dan Syiah ceritanya begini. Setelah Mutawakkil 'ala Allah berkuasa, maka tokoh-tokoh Mu'tazilah dipecatin semua dari lembaga-lembaga pendidikan, pecat semua. Yang tadi sebelumnya gajinya besar-besar. Waktu zaman Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, kalau Mu'tazilah gajinya berapa ya? Kira-kira kalau sekarang berapa? Kira-kira sekarang berapa? 10 juta lah ya sebulan. Kalau yang qala Rasulullah Mujibatul Ghusli 2 juta. Furudil Wudu'i 2 juta. Tapi kalau yang ilmu kalam, filsafat 10 juta. Itu zaman Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq. Mutawakkil 'ala Allah membalik keadaan. Yang ngajarkan hadis besar gajinya. Yang ilmu kalam diberangus malah. Dipecatin oleh gubernur Dailam namanya Ibnu Ibad yang Syiah. Sini. Mu'tazilah kamu sudah gak dipakai di Kairo, gak dipakai di Mekah Madinah, di Syria, gak sudah dikucilkan di sini. Maka terjadi eksodus ulama-ulama Mu'tazilah pindah ke Dailam yang gubernur waktu itu Syiah Ibnu Ibad. Di sini hebatnya Syiah. Hebatnya gimana? Prinsip Syiahnya tidak luntur. Tetap percaya pada wasiyah, ismatul a'immah, raj'ah, mahdiyah, taqiyah, tapi intelektual dibangun karena kemasukan Mu'tazilah. Dari sejak itulah Syiah bukan hanya partai politik, tapi juga gerakan-gerakan intelektual sampai sekarang. Sampai sekarang embargo spare part pesawat oleh Amerika, iya. Amerika melarang ngirim onderdil pesawat ke Iran. Ya wes ora apa-apa, gawe dhewe. Sampai sekarang spare part onderdil pesawat Iran itu bikin sendiri. Enggak usah beli dari luar negeri karena diembargo oleh Amerika. Dan sekarang satu negara yang melawan Amerika ya Iran. Lepas dari mazhabnya salah, klerus lah, apa kufur apa lah, pokoknya yang sekarang satu-satunya orang yang berani menantang Amerika itu Syiah. Satu negara yang tidak punya utang juga Iran. Satu-satunya yang membela Palestina terang-terangan usul ono basa-basi ya Iran. Padahal Palestina tidak ada Syiah. Orang Palestina nggak ada Syiah, orang Palestina. Tapi yang membelain Palestina mati-matian Iran. Ini lepas dari kufrun apa nifakun apa dolalun lah. Iya. Apa? Ayat setan. Mohon tidak disela dulu ya biar selesai. Ya jadi enggak ini bukan begitu. Ini sisi positifnya Syiah, sisi positifnya Iran. Adapun beda dengan kita ya, tapi ada positifnya. Sekarang satu negara yang bisa memproduksi uranium menjadi tenaga nuklir. Nah, kalau kita kan masih memproduksi mandoan, keripik tempe, Iran sudah memproduksi uranium. Tentang sanad tadi, yang mengkotik tadi sanad ahli sunnah, itu dari tahun saja. Kita lihat dari tahun dan dari pengaruh. Syehristani terpengaruh Ghazali. Rozi terpengaruh oleh Syehristani. Itu saya bacanya di situ. Pengaruh. Jadi ini berarti gurunya. Guru bukan berarti harus ngaji face to face, enggak. Tapi pengaruh. Seperti saja muridnya Mbah Asy'ari, saya nggak pernah ngaji sama beliau, tapi saya terpengaruh pikirannya. Atau ada orang mengikuti pikirannya Gus Dur, berarti muridnya itu, walaupun nggak pernah kenal dengan Gus Dur. Nah, jadi sanad tadi pengembangan dari pola pikir sebelumnya, saya anggap itu gurunya, minimal melalui kitabnya, melalui tulisannya.
Imam Syahristani sangat terpengaruh oleh Ghazali, Imam Rozi sangat terpengaruh oleh Syahristani, Imam Sanusi terpengaruh oleh Khalduddin Al-Ijid dan seterusnya. Apalagi tadi? Yang satu lagi apa? Masalah Syiah bunuh orang, ahli sunnah juga bunuh orang banyak. Itu masalah pribadi, kelakuan pribadi, bukan karena Syiahnya kemudian bunuh orang. Yang ahli sunnah bunuh orang juga ya. Ya, yang tiap hari carok juga banyak ahli sunnah semua. Enggak masalah kelakuan, bukan masalah madhab lah. Ya ahli sunnah korupsi ya banyak. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita tabayun. Jadi mohon fokus pada persoalan-persoalan yang tadi telah disampaikan oleh Forum Kiai Muda, kemudian apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Said Agil, di luar konteks itu saya sebagai moderator tidak akan menerima. Saya persilakan termin pertama, saya buka 5 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari Jember. Jadi Bapak Kiai masih belum sempat menjelaskan, menjawab ulang bahwa Aswaja itu muncul di latar belakangi oleh politik yang katanya cerita tentang bahwa Rasul ketika ada orang yang disuruh masuk Islam itu tadi dan janji bahwa akan menguasai Persia dan Romawi dikuasai Islam, tadi belum sempat dijawab. Padahal Rasul sendiri kata Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Itu mohon dijawab ulang. Terima kasih. Yes, saya akan menguasai Persia dan Romawi. Itu gitu loh, namanya bahasa statement politik namanya. Tapi kalau ya bukan. Ya, tapi itu adalah proyeksi. Proyeksi apa? Agenda ke depan. Bukan motif politik. Kelahirannya Islam bukan karena motif politik, tetapi ada agenda. Ya, Islam tidak bisa lepas dari proyeksi-proyeksi Islam politik. Dilahirkan karena motif politik. Atau begini, mohon bisa diselesaikan dulu. Selesaikan dulu. Ya kalau saran bisa terbit kedua sedang. Monggo ya, silakan. Ya itu tadi. Kata-kata satuf tahu itu adalah statement politik. Statement politis. Proyeksi ke depan agenda politik. Majapahit, Pajajaran harus hilang. Caranya tidak dengan tapi harus hilang. Itu namanya agenda politik namanya. Kalau agenda dakwah kan tidak. Kalau agenda dakwah kan dakwah, nggak usah bicara kekuasaan, itu namanya dakwah namanya. Nun sewu Kiai, jadi kalau pada buku Kiai sebentar ya, sebentar, tolong dihargai saya sebagai moderator ya. Tadi sudah dijawab oleh Yai, saya persilakan kesempatan berikutnya. Terima kasih. Tadi saya minta kalau sudah katanya Pak Ustadz tidak akan salah tanpa menulis. Ini pepatah kuno mengatakan jangan harapkan menang kalau takut kalah. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang buku yang sudah ditulis oleh Bapak Ustadz atau Kiai Haji Said Agil Sirat, maaf Kiai, ini saya baru kenal Kiai. Kalau memang sudah ada keraguan dengan penjelasan daripada Ustadz Idrus Romli, mohon Bapak Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat, mohon mencabut bukunya yang sudah beredar seluruh Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Bapak Said Agil mengenai penyegaran, yang dulu katanya penyegaran kajian Aswaja, ternyata sudah menabrak sana sini, sehingga yang pertama ditabrak adalah kajian ta'arif dari Aswaja yang disampaikan oleh Hasyim Asy'ari. Beliau tidak malu-malu sekali mengatakan ini maaf agak risih dan memalukan. Kedua juga menabrak para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan mengatakan Utsman pikun dan juga saatnya sudah mundur dari khalifah. Ketiga juga tidak luput dari para sahabat, juga Nabi juga menjadi objek dari tabrakan beliau. Saya antusias kepada kecerdasan kepada Bapak Said Agil. Nabi yang cuma mana? Nabi yang mana? Saya tabrak mana Nabi? Kenapa? Nabi yang saya tabrak mana? Tabraknya di dalam makalah Bapak itu Nabi belum tuntas menyelesaikan masalah konflik kesukuan dan juga masalah fanatisme qabilah. Juga amanatun naql yang disampaikan oleh Bapak Said Agil, terutama menyebut masalah membunuh Sayyidina Utsman, di situ disebut Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq.
Ini dari mana Bapak Said? Ternyata yang berdasarkan rujukan-rujukan dari kitab-kitab tarikh bukan Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau pertama kalinya orang yang tidak jadi mengadakan niat yang tidak baik itu. Terus juga perbedaan firqah salasina firqatan juga diragukan oleh Bapak Said, yang mana kesahihannya juga sudah jelas riwayat Tirmidzi atau Baihaqi, Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya, dan itu sahih. Kalau seandainya ahli sunnah dikatakan bahwa lahir dari konflik politik, maka pertanyaan saya adalah ketika pertentangan antara Syiah, Khawarij dan juga Muawiyah, ahli sunnah itu di mana? Ada yang mengatakan bahwa golongan-golongan yang diam dan golongan-golongan yang bertaubat setelah itu, itulah ahli sunnah yang terus melakukan ajaran Rasul, termasuk Abdullah bin Umar. Nah, kalau kita melihat ahli sunnah itu mempunyai unsur politik dalam ajaran-ajarannya, saya tidak pernah melihat di dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah itu justru yang dibahas masalah-masalah akidah, tidak unsur-unsur politik seperti itu. Jadi permasalahan dengan Mu'tazilah itu kalau yang saya lihat permasalahan ilmiah. Yang terakhir, perbedaan antara Said Aqil dan Imam Al-Asy'ari ketika membuat karya maqalat Islamin atau karya-karya Asy'ariyah yang terakhir adalah kalau Ustadz atau Kiai Haji Said Aqil itu memflorkan bahwa ini semua dari perut Islam, tetapi kan harus diperjelas agar orang awam itu bisa mampu mencerna dengan baik mana ajaran benar, mana yang tidak. Persalahan itu masalah elit, bahwa itu tidak boleh dikafirkan, itu elit. Tetapi saya mohon ada ungkapan-ungkapan yang dipahami secara awam bahwa ahli sunnah lah yang benar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, nanti ada termin berikutnya ya, dengan pertimbangan berikutnya. Saya persilakan pada Pak Said. Terima kasih. Yang saya kritik takrifnya, bukan Syekh Hasyim Asy'arinya, bukan. Apakah redaksi ahli sunnah adalah yang mengikuti salah mazhab dalam akidah Asy'ari Maturidi, dalam fikih salah satu mazhab 4 Hanafi Maliki Hambali, dalam tasawuf Junaidi, apa itu takrif? Jenengan semua tahulah. Ta'rif itu harus ayyakuna jami'an mani'an, jelas cakupannya, jelas batasannya, harus pakai jenis wal fasl, kalau jenis dan nau namanya rosem. Nah masa ta'rif itu, masa ta'rif punya ahli sunnah adalah yang mengikuti, masa begitu ta'rif itu? Nah, monggo dipikir secara jangan dulu cari emosi. Seandainya ngomong bukan Kiai Hasyim lah, yang ngomong bukan Kiai Hasyim, yang ngomong Pak Husnun yang ngomong. Ahli sunnah adalah yang mengikuti mazhab 4, yang mengikuti mazhab 2 dalam akidah Asy'ari Maturidi, yang mengikuti Junaidi dan Ghazali dalam tasawuf. Saya kira orang akan mengatakan gombal itu, karena yang ngomong Pak Husnun. Karena seketika ngomong Kiai Hasyim Asy'ari dikritik seakan-akan yang kritik itu keluar dari apalah. Padahal saya itu bukan takrif. Maksud takrif kayak gitu? Kita semua ngaji mantek kan, semua munawarah kan semua ngaji. Ayyakuna jami'an mani'an. Jenis fasol, kalau jenis naub namanya rosem. Ya, al-insan haywanun natik, itu baru ta'rif. Jami' mani. Ya itu. Jadi bukan saya menghina Kiai Hasyim, tidak. Tapi bahwa itu bukan ta'rif. Monggo dipikir monggo. Kita ngaji mantek semua kan. Ta'rif itu bukan manusia adalah Zaid, Abu Bakar, Agus, Joko. Ya bukan itu ta'rif, bukan. Manusia adalah hayawan, jenis. Kalau hayawan yang bagaimana? Natik, itu batasannya. Hayawan cakupannya, natik batasannya, jami'an mani'an. Wa asy' la yutasawwar illa bil had wal had ayyakuna jami'an mani'an. Kan gitu dalam ilmu manteknya itu. Soal saya dengan Kiai Hasyim Asy'ari, saya katakan tadi sampai sekarang pagi dan sore selalu saya baca Fatihah untuk Mbak Hasyim. Sebenarnya rahasia, yaitu rahasia dapur sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian saya tidak membela ahli sunnah yang nggak bener dong. Tiap hari saya sampaikan membelain NU. Tak goblok-gobloknya orang yang nggak mau NU itu. Nah, kalau orang mengatakan saya sholat hanya berdasarkan Quran dan hadis, goblok. Kita nggak mungkin sholat kalau tanpa fikih. Kita nggak mungkin haji kalau tanpa manasik. Kita nggak mungkin baca Quran benar kalau tanpa tajwid. Tajwid itu baru ada tahun 200
yang ngarang tajwid namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224. Baru ada tajwid tahun 200-an. Artinya bid'ah itu tajwid tuh. Baru ada tajwid tahun 200. Nah, tapi kita nggak bisa baca Quran dengan benar kalau tanpa bid'ah tajwid. Saya ngomong gitu setiap ceramah itu saya ngomong gitu. Malah ngomongnya di mana? Di kantor Muhammadiyah, Cikini. Di kantor Muhammadiyah saya ngomongnya itu. Tidak, ya, tapi nggak dengan bahasa goblok enggak. Kita tidak bisa melaksanakan, mempraktekkan ibadah tanpa fikih karena Quran dan hadis tidak mengandung juknis dari praktek ibadah. Saya berani taruhan kalau ada orang pergi haji tanpa ikut seseorang, nggak akan sesat pasti. Nggak bisa cari Arafah, Muzdalifah, Mina dan gimana caranya balang, gimana caranya tawaf kalau tanpa yang ada yang diikutin. Lah, ada yang diikuti itu namanya taklid namanya. Haji ikut orang, cara tawafnya, cara balang, namanya taklid. Itu saya ngomong gitu di kantor Muhammadiyah Cikini. Ada Dinam Sudin, ada Agung Gumelar, ada Pak Tiasno, ada Ria Mizaria Kudu, ada dan sebagainya. Walhasil yang saya hadapi lebih besar lagi itu. Kemudian saya menghujat sahabat. Bukan saya, Ustadz. Nerjemah dari kitab ini. Al-Imam Wasyasib bin Qutaibah Dinawari. Jangan Ad-Dainuri bacanya, Dinawari. Jangan Ad-Dainuri, nggak ada kota Dainur, ada Dinawar. Al-Asma'i, nggak ada Asma'i, Asma. Az-Zabidi, bukan Zubaid, Zabid. Apalagi, jadi silakan baca ini. Al-Imamah Wasyasah Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Ini ahli sunnah tenanan nih. Bukan kitab Syiah, bukan. Saya pun heran. Sayyidina Ali dengan Muawiyah kirim surat saling syatem, saling misuh-misuh lah. Ya aduwallah. Oh, ya. Enggak ada suratnya. Ketika kirim surat pada Muawiyah. Mohon bisa diselesaikan. Ya. Baca dulu Habib ya, baca dulu Habib. Kemudian saya bukan hujat Nabi, saya mengatakan orang Arab ternyata belum siap menghilangkan kesukuan. Begitu Rasulullah wafat, mulai intrik kesukuan mulai muncul, walaupun belum sangatnya nanti puncaknya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Saljuk, Bani Buweh, itu kan sudah suku itu namanya. Ketika Sayyidina Ali, ketika Rasulullah, Sayyidina Ali tidak pernah mengatakan Al-Hashimi, nggak pernah. Ali Al-Murtado, Abu Bakar As-Siddiq, bukan Al-Taimi, Umar Al-Faruq, bukan Al-Adai. Artinya suku itu nomor berapa lah? Apa namanya? FAM itu loh. Nah, setelah Rasulullah wafat sudah mulai muncul ada pertimbangan kesukuan. Apalagi ketika tim formatur 6 orang yang akan mengganti Sayyidina Umar. Itu udah pertimbangan sukunya besar sekali. Sayyidina Tolha mengatakan, saya nggak mungkin. Saya kan dari Adi. Masa Adi? Umar dari Adi, saya Adi. Nggak mungkin. Adi lagi nggak mungkin. Nah, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, saya dari keluarga Zahroh. Nah, keluarga yang kecil, nggak berwibawa, nggak mungkin. Kata Zubair, saya dari Bani Hashim. Ada Ali, nggak mungkin saya jadi. Kata siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, saya dari Bani Umayyah. Ada Utsman. Walhasil pertimbangan suku muncul lagi. Ketika zaman Rasulullah tidak ada orang bangga dengan suku, malah malu kalau mengatakan suku itu, malah hilang. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, tidak pernah Abu Bakar At-Taimi, Umar Al-Adi, nggak pernah. Sayyidina Ali pun nggak pernah Al-Hashimi, nggak. Ali Al-Murtado. Walhasil bukan nabinya yang saya kritik, masyarakatnya yang saya kritik. Orang Arabnya yang sulit diatur, gitu loh. Atau ternyata Mbah Hasyim Asy'ari kurang berhasil, orang masih banyak nolak NU. Ya bukan Hasyim Asy'arinya yang salah, masyarakatnya loh. Gitu. Ya, ini kalau yang membunuh Sayyidina Utsman saya katakan Muhammad bin Abu Bakar masuk. Begitu pegang Sayyidina Utsman, kepalanya Utsman melihat, oh kamu Muhammad tah. Kalau bapak kamu tahu apa yang kamu lakukan, niscaya bapak kamu marah. Keluar Muhammad, nggak jadi membunuh. Datang 2 orang yang sampai sekarang namanya nggak jelas siapa. Itulah yang membunuh Sayyidina Utsman. Udah Muhammad memang sudah akan bunuh. Udah masuk pegang kepalanya Utsman. Karena suratnya Sayyidina Utsman itu kepada Abdullah bin Abi Sarah, kalau surat ini kamu terima, bunuhlah Muhammad bin Abu Bakar. Tangkap Muhammad bin Abu Bakar dan bunuh. Perintah surat palsunya, surat yang dibawa oleh budak hitam yang ketahuan di tengah jalan di rombongan Mesir.
bahwa saya bahasanya kasar itu saya baru datang dari luar, bahasa barangkali kasar barangkali. Nah, nanti saya halusin lah, saya berhalusin. Gitu aja ini. Ya. Kemudian ahli sunnah wal jamaah itu adalah sejak zaman sahabat. Ya jelas dong. Saya pun mengatakan NU itu yang persis zaman Rasulullah, NU ini. Yang persis zaman Rasulullah, NU ini. Contohnya sahabat memuji Rasulullah diam. Ka'ab bin Zuhair banat Su'ad. Inna Rasulullah sayfun istadha'u bi Muhammadun min sufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lama aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kusufu 'inda liqa'i wala min ma'azilu syamul aronin abdullah busuhum min Dawud fil haja sarabilu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman wala isma jazi'a idza nilu. Itu saya hafal banat Su'ad, muji-muji Rasulullah sampai dikasih selimutnya. Selimut itu bahasa Arabnya burdah. Maka sampai ada qasidah yang intinya memuji Rasulullah disamakan qasidatul burdah. Artinya memuji Rasulullah adalah sunnah takririyah. Goblok. Saya selalu mengatakan goblok itu pada Muhammadiyah, goblok bukan pada. Itu namanya sunnah takririyah goblok. Artinya NU ini persis seperti yang diperoleh oleh NU adalah yang terjadi ketika zaman Rasul. Jadi memuji Nabi Muhammad itu, baca maulid Nabi, baca debat berjanji, sunnah. Apalagi bid'ah malah sunnah takririyah. Habib Lutfi di bawah malah ngomong wajib malah. Habib Lutfi malah, waktu saya ngomong di Magelang sunnah, malah wajib itu bukan sunnah. Ya sudah wajib lah udah. Jadi bahwa ahli sunnah itu sesuai dengan Rasulullah. Nah sekarang tadi mas yang ini. Di mana ahli sunnah ketika Ali dan Muawiyah? Jadi kan kayaknya menganggap Ali bukan ahli sunnah kalau gitu. Ali itu ahli sunnah. Jadi Sayyidina Ali ahli sunnah. Jadi nggak usah tanya di mana ahli sunnah. Ali itu ahli sunnah. Kemudian kalau kita ahli sunnah merasa di pihak yang benar, jangan ragu kita berhadapan dengan siapapun. Tapi ahli sunnah yang mana? Ahli sunnah yang merujuk kepada maqalatul islamiyin, merujuk kepada al-risalah ahli tsagar atau takwilati ahli sunnah karangan Abdul Mansur al-Maturidi. Itu yang paling orisinil sudah. Maaf ya. Kalau ahli sunnah itu oleh kiai-kiai di sini ya sudah ahli sunnah yang lokal. Kalau kita mau ya betul ya enggak maaf ini. Kalau ahli sunnah mau betul-betul baca ahli sunnah yang tenanan, baca Asy'ari maqalatul islamiyin, baca al-Maturidi, takwilati ahli sunnah. Permintaan bahwa saya suruh dicabut bukunya, ya enggak bukunya, nanti diralat saja. Soal minta maaf saya sudah tanda tangan di Lirboyo. Kemarin saya dipanggil Lirboyo, 1, tetap akan bertahan ahli sunnah. 2, minta maaf kepada ulama atas pendapat saya kontroversi. 3, siap ditegur, dinasihatin oleh para ulama. 4, akhlakul karimah. 5, mendekatkan kepada saya tanda tangan. Pokoknya asal tidak tanda tangan dilarang kawin lagi, saya tanda tangan. Kalau dilarang masna saya nggak mau tanda tangan kalau dilarang. Kalau hanya itu saya tanda tangan. Tolong dihormati dulu biar beliau bicara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kenalkan kepada Ustadz Said Agil Sirot. Nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayinat bidang organisasi. Dan saya Awan Syuriah NU PWNU Jawa Timur. Kami yakin bahwa antum bukan pengikut Syiah, tidak berakidahkan Syiah. Namun catatan di tempat kami, istilahnya di komputer kami penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum, yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah. Di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan ahlus sunnah, khususnya kaum Nahdliyin. Sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdliyin, kaum Nahdliyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Perlu anak perkenalkan yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang ahli sunnah dari Nahdliyin semua. Dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja.
Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan, pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang BPH, Saya dapat uang. kami tidak mau membuka rahasia seseorang. Bahwa dekatnya tokoh-tokoh kita NU di sana adalah karena fulus. Dan ini sebagian diakui karena katanya bantuan dari luar negeri semua sudah diambil sama Gus Dur, tinggal yang dari Iran saja yang masih masuk. Wallahu alam, ini betul tidaknya. Antum lebih tahu. Untuk itu kami minta kepada antum agar segera memutuskan hubungan sama mereka. Berapa sih mereka itu? Apa keuntungannya? Antum dekat dengan mereka, berapa banyak kaum Nahdliyin yang digerogoti sama mereka. Tiap hari kita ini ngepuk-ngepuk, jangan sampai kita ini digerogoti. Tapi dari atas justru kita ini ditikam dari belakang oleh tokoh-tokoh kita. Tolong fadlan, minta tolong atas nama warga Nahdliyin di Jawa Timur, tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Kami 20 tahun bendung, jogo, nojo sampai di Serobon Syiah. Tapi antum kasih jalan mereka untuk gerogoti kita. Saya bukan Syiah. Karena Syiah itu udah ada definisinya. Atba'u aliyin alladzina ya'taqiduna bi imamatihi nasson wa ta'yinan. Lah saya tidak percaya. Saya enggak percaya itu. Enggak percaya itu. Saya bukan atba'u aliyin alladzina ya'taqiduna bi imamatihi nasson wa ta'yinan, bukan. Bahwa orang Syiah itu yang harus meyakini Ali itu jadi khalifah dengan dasar wasiat dari Rasulullah. Nek aku mati gantinya Ali. Saya nggak percaya itu. Ali mau mati, nek aku mati gantiku Hasan. Saya nggak percaya itu. Hasan mau mati wasiat ganti saya Husain. Husain mau mati wasiat ganti saya Ali Abidin. Ali Abidin wasiat ganti saya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir wasiat ganti saya Ja'far. Ja'far wasiat ganti saya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim wasiat ganti saya Ali Ridho. Ya itu saya hafal, itu saya hafal. Lah tapi saya nggak percaya dengan itu semua. Dan saya tidak percaya ismatul a'immah. Dan saya tidak percaya awal wajibin al insan ma'rifatul imam. Itu Syiah itu. Kalau saya tidak. Kalau kita tidak. Awal wajibin al insan ma'rifatul ilah. Kalau Syiah ma'rifatul imam. Wa man lam ya'rif bil imam kafar. Itu saya nggak percaya itu. Jadi saya bukan Syiah yang jelas. Hanya dalam pembahasan ilmiah, analisis ilmiah sejarah, kita tidak bisa menyampingkan peranan Syiah dalam dakwah. Dalam sejarah loh Pak, dalam sejarah. Syiah juga pernah perang dengan nggih. Ya. Jadi yang imam 12 namanya, yang percaya pada imam itu 12 imamiyah. Kalau yang berhenti pada Ali Zalabi, Muhammad bin Hanafiyah namanya kisaniyah. Yang mendirikan adalah Mukhtar ibn Abi Ubaid yang berjasa, Mukhtar ibn Abi Ubaid berjasa membunuh semua pembunuh Husain. Semua pembunuh Husain dibunuh oleh Mukhtar bin Abi Ubaid sampai kepalanya dibawa ke Muhammad bin Hanafiyah. Nah, tapi berhenti di situ. Kalau yang sampai Muhammad Al-Baqir kemudian Ali Zainal Abidin kemudian mengangkat Zaid, namanya Zaidiyah. Nah, itu di Yaman yang dekat dengan Ahli Sunnah. Maka Ahli Sunnah pun baca kitab Zaidiyah, Nailul Autor, Fathul Qadir fit Tafsir. Nah, itu Syarah Bulughul Maram, itu yang nulis Syiah Zaidiyah oleh ya, tapi artinya kiai-kiai NU pun membaca Syarah Subul Salam, Syarah Bulughul Maram Salam, itu yang ngarang Syiah Zaidiyah. Nailul Autor itu yang ngarang Syiah Syaukani, Syiah Zaidiyah. Nah, ketika Imam Zaid mau perang, mau menyerang Khalifah Abu Ja'far apa ya? Kemudian di tengah jalan pengikutnya tanya, "Ma ra'yuka fil imamain fi syaikhain?" Pendapat kamu tentang Abu Bakar Umar bagaimana? Imam Zaid mengatakan berdua itu adalah orang baik, laki-laki itu adalah orang baik. Idzan nahnu rafadnak. Kalau demikian kami menolak kamu. Kemudian misah, pecah. Nah, yang pecah itu namanya Rafidhah. Dari kata mereka idzan rafadnak. Itu asal mulanya gelar Rafidhah.
Kemudian sampai Ja'far Shadiq putra pertama namanya Ismail. Tapi Ismail ini wafat sebelum Ja'far. Tapi begitu Ja'far Shadiq mati, kata orang tetap pengganti Ja'far Ismail, walaupun Ismail itu mati sebelumnya Ja'far. Itulah Ismailiyah. Berhenti di situ, Imam. Namanya Sab'iyah 7. Nanti pecah jadi 2. Yang sekarang ada Nizariyah, ada Bahroh. Bahroh di Bali ada, di India banyak. Nizariyah pecah lagi jadi Nusairiyah dan Alawiyah. Dan Alawiyah Hafidh Asad. Alawiyah, kalau Bahroh Nizariyah jadi Duruz, Walid Jumblat, Kamal Jumblat. Nah, kalau yang Alawiyah jadi Binazir Buto, Ali Buto, itu Ismailiyah Nizariyah. Oh, panjang lebar. Ali Khan, Abdul Karim Khan, itu pengusaha konglomerat muslim, itu Ismailiyah Nizariyah. Nah, yang terus sampai 12 namanya Imamiyah atau Ithna Asyariyah. Yang kalau kita akui secara jujur, mereka berjuang melawan Israel, membela Palestina. Sekarang itulah Ithna Asyariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh yang hadir saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, murah rezeki. Diskusi yang akrab penuh kekeluargaan ini dapat saya simpulkan satu, bahwa akhina fillah Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Sirot adalah bukan orang Syiah. 2, dia adalah orang NU asli, tetap berpegang kepada nilai-nilai salaf, berpegang pada kitabullah, sunnat Rasul, dan ijma'nya para sahabat. Adapun ada sisi-sisi beda adalah dalam kajian pemikiran dan sudut pandang. Kepala sama berambut, kecerdasan beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukammilu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dad wa sirris sari bisairil asma'i was sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasilil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sallimna min fitnati hadiz zaman. Allahumma sallimna min fitnati hadiz zaman. Allahumma sallimna min fitnati hadiz zaman. Allahumma dina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma dina siratal mustaqim, siratal ulama'i was salihin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illallah wa antal mannan badi'us samawati wal ardi dal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalama wal afiyah fi dinina wa dunyana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Sami ya Basir ya Adim as-Sultan ya Qadim al-Ihsan ya Daiman Na'ma ya Basit al-Rizki ya Kathir al-Khairat ya Wasi al-Ata ya Dafi al-Bala wa ya Sami ad-Du'a ya Hadiran laysa bighaib ya mawjudan inda syada'id ya khafiyal lutfi ya latifas sun'i ya haliman la yajad. Wa sallallahu ala sayyidina